Kamu itu parasit di sini. Lihat iparmu sukses tak jadi beban suami. Bentak ibu mertua tepat di depan keluarganya dan seketika ku buat mereka semua terdiam malu. Oke, kalau begitu kita pusah saja mas, ucapku dan wajah suamiku panik. Mertua tak tahu penghasilanku di batas suami, dan aku yang menjatah setiap bulan 100 juta ke mertua. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya. Biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya. Vera lahir dari keluarga yang tidak kaya, namun tidak pula berkekurangan sampai membuat keluarganya tampak menyedihkan. Ayahnya bernama Dharma, seorang pensiunan pegawai koperasi yang hidup sederhana namun selalu berpegang pada prinsip kerja keras dan kejujuran. Ibunya, Sari, seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah menuntut banyak dalam hidup, namun selalu mengutamakan perawatan putrinya dengan penuh cinta. Walaupun hidup mereka tidak dihiasi kemewahan, Vera tumbuh dalam suasana rumah yang selalu hangat dan penuh kasih. Dari kecil, Vera sudah menunjukkan karakter berbeda. Dia tidak manja, tidak bergantung pada siapapun, dan selalu berpikir jauh ke depan. Dia tidak secantik model iklan atau selebriti, namun wajahnya bersih, kulitnya sehat, tubuhnya proporsional, dan sorot matanya percaya diri. Cantiknya sederhana, tapi memancarkan karisma wanita berpendidikan. Dia tidak pernah berlebihan dalam berdandan, bahkan teman-temannya sering menyebutnya terlalu sederhana. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuat banyak orang nyaman berada di dekatnya. Kesederhanaan itu tidak membuat Vera rendah diri. Ia belajar untuk tidak mengukur kebahagiaan dari apa yang dimiliki secara materi, namun dari apa yang mampu ia capai dengan kerja kerasnya sendiri. Ayah dan ibunya mendidiknya menjadi gadis yang punya pendirian dan tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan orang lain. Saat remaja, Vera bukan tipe yang suka nongkrong tanpa arah, bukan tipe yang mengikuti tren yang hanya membuang-buang uang, dan bukan tipe yang mencari perhatian laki-laki. Dia lebih suka menekuni pelajaran, membantu ibunya di rumah, dan sesekali menemani ayahnya menanam bunga di halaman kecil rumah mereka. Karena itulah, Vera tumbuh menjadi pribadi yang matang sebelum waktunya. Ketika memasuki bangku kuliah, Vera memilih jurusan ekonomi akuntansi, bukan karena ikut-ikutan tren, tapi karena ia tahu arah masa depannya. Ia ingin bekerja dengan stabil, ingin mandiri, dan ingin punya kemampuan mengelola keuangan. Sejak hari pertama masuk kuliah, dia sudah merencanakan apa yang akan dia lakukan setelah lulus, bagaimana ia ingin membangun karir, dan bagaimana ia tidak ingin menjadi beban untuk siapapun. Di lingkungan kampus, Vera tidak banyak bergaul, tapi bukan berarti ia tidak disukai. Justru banyak teman-temannya menyukai gayanya yang tenang dan tidak suka drama. Vera bukan gadis yang sibuk mencari perhatian pria, tapi banyak pria diam-diam memperhatikannya, karena ia memiliki daya tarik yang jarang ditemui, dewasa dan berwibawa. Selepas kuliah, Vera mulai bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang konsultasi keuangan. Awalnya, dia hanya menjadi staf admin biasa, tetapi sikapnya yang rajin dan kemampuan analisisnya membuatnya cepat naik jabatan. Hanya dalam waktu 2 tahun, dia sudah dipercaya memimpin proyek-proyek tertentu. Gajinya memang tidak fantastis seperti pengusaha tajir, namun cukup untuk membuatnya mandiri. Bahkan terkadang ia bisa membantu keuangan orang tuanya. Meski hidupnya mulai stabil, ia tetap tidak berubah. Rumahnya tidak dipenuhi barang-barang mahal, tas-tas branded, atau sepatu limited edition. Dia tetap memakai barang sederhana, namun bersih dan rapi. Dia tidak pernah berfoya-foya makan di restoran hanya untuk pamer. Ibunya sering berkata bahwa Vera terlahir menjadi wanita kuat. Ayahnya pun sering menepuk bahu Vera sambil berkata bahwa ia bangga memiliki putri seperti itu. Hubungan Vera dengan orang tuanya sangat dekat. Ibunya selalu memastikan makanan Vera sehat. Ayahnya selalu menyempatkan berbagi nasihat ketika mereka duduk di teras pada sore hari. Hubungan mereka tidak pernah kacau oleh keinginan-keinginan yang tidak realistis. Hidup mereka tenang, tapi bukan karena punya banyak materi, melainkan karena mereka memiliki satu sama lain. Saat Vera sudah bekerja hampir 4 tahun, ia bertemu Anton.
Pertemuan itu bukan dramatis, bukan berawal dari tabrakan buku di perpustakaan, bukan pula pertemuan romantis seperti di sinetron. Mereka bertemu secara sederhana, di sebuah seminar ekonomi yang diadakan oleh perusahaan tempat Vera bekerja. Anton bukan pria yang super tampan, tapi wajahnya menenangkan. Gayanya sopan, suaranya lembut namun tegas. Anton bekerja sebagai pegawai di sebuah kantor pemerintahan. Tidak kaya, tidak miskin, dan tidak berjiwa boros. Pribadinya cukup bijak untuk membuat orang lain nyaman berbicara dengannya. Pertemuan pertama itu sederhana. Mereka duduk di satu meja yang sama saat makan siang. Mereka berbincang seperti rekan biasa, saling bertukar pandangan mengenai seminar. Tidak ada canggung, tidak ada romansa, hanya berjalan alami dan tenang. Anton bertanya di mana Vera bekerja, dan Vera menjawab tanpa melebih-lebihkan. Vera bertanya di mana Anton bekerja, dan Anton pun menjawab dengan rendah hati. Dari obrolan itu, keduanya menemukan bahwa mereka sama-sama tidak suka gaya hidup pamer. Keduanya tidak merencanakan pertemuan lanjutan, tapi secara alami mereka bertukar nomor telepon. Setelah hari itu, Anton mulai menghubungi Vera secara sopan, tidak terburu-buru, tidak agresif, dan tidak membuat Vera merasa terganggu. Cara Anton berkomunikasi membuat Vera merasa nyaman. Mereka berbicara mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mengenai sudut pandang hidup. Tidak pernah membahas hal-hal tidak penting seperti hobi yang tidak jelas atau pamer pencapaian yang tidak nyata. Vera tidak pernah mencari pacar, tapi Anton datang dengan cara yang tepat. Mereka tidak langsung memutuskan berpacaran, tapi hubungan mereka mengalir. Anton beberapa kali datang ke rumah Vera, bertemu ayah dan ibunya. Ayah memandang Anton sebagai pria sopan, sedangkan ibu merasa Anton tipe pria yang bisa dipercaya. Di rumah Anton pun hubungan mereka cukup baik. Vera tidak pernah mendesak hubungan, tidak pernah memaksa Anton berubah menjadi seseorang yang harus tampil lebih mewah. Mereka bersikap apa adanya. Anton pun menghargai Vera karena wanita itu tidak menuntut apapun selain komitmen dan kejujuran. Beberapa bulan berlalu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka memutuskan untuk menikah. Vera mengenal keluarga Anton, walaupun hanya sekilas. Ibu Anton, yaitu Ibu Yati, tampak wanita yang suka bicara sedikit tinggi, tetapi pada saat itu Vera belum melihat sisi buruknya. Aulia, kakak ipar, saat itu tidak menunjukkan apa-apa. Vera hanya bertemu sebentar, bercakap basa-basi dan selesai. Tidak ada konflik, tidak ada masalah. Pernikahan mereka berjalan sederhana, tidak seperti resepsi mewah yang penuh dekorasi mahal. Vera tidak pernah menginginkan itu. Yang penting baginya adalah kebersamaan, bukan megahnya pesta. Ayah Vera tidak ingin utang untuk pesta, jadi resepsi digelar sederhana tapi penuh suasana kekeluargaan. Tetangga dan kerabat datang, semuanya mendoakan. Anton tidak banyak berkata-kata, namun pandangan matanya pada Vera saat ijab kabul menunjukkan rasa hormat yang dalam. Vera pun tidak meneteskan air mata berlebihan, namun sorot matanya penuh rasa syukur. Setelah menikah, Vera tetap bekerja. Anton tidak pernah melarangnya. Vera juga masih membantu keuangan orang tuanya, walau sekarang ia mulai memikirkan kebutuhan rumah tangga sendiri. Hidup Vera berjalan seperti biasa. Dia tetap tidak suka berlebihan, tetap tidak suka pamer, tetap tidak suka drama. Baginya pernikahan bukan tempat untuk mengubah sifat seseorang, tapi saling menerima, saling menghargai, saling mendukung. Namun dia tidak tahu bahwa kehidupan yang ia kira akan tenang itu perlahan berubah setelah ia mulai dianggap rendah oleh keluarga besar Anton. Tapi saat itu, Vera belum melihat apapun. Ia hanya menjalani hari-harinya sebagai istri yang bekerja, dan tetap membantu suaminya tanpa pamrih. Belum ada tanda-tanda ibu mertua akan memandang rendah dirinya. Belum ada menunjukkan kesombongan Aulia. Belum ada yang mempermalukannya. Semua masih tampak biasa. Semua masih terlihat seperti keluarga yang sewajarnya. Tapi waktu berjalan. Perlahan-lahan, sikap ibu mertua mulai berubah. Sikap Aulia mulai berbeda. Pandangan keluarga suami terhadapnya mulai bergeser. Dan tanpa Vera ketahui, perlakuan yang akan ia rasakan bukan hanya sekedar ketidaksukaan, tetapi penghinaan yang akan mempermalukan harga dirinya sebagai wanita. Belum saatnya badai itu datang,
Tapi angin tanda dari badai itu sudah mulai terasa, walau Vera masih menganggapnya sebagai angin biasa. Dia masih tetap menjalani hidup, tidak tahu bahwa suatu hari ia akan berdiri di depan seluruh keluarga besar Anton, dan membuat mereka terdiam karena kata-katanya. Sampai suaminya sendiri panik saat ia hendak meninggalkan rumah tangga itu. Semua itu belum terjadi. Tetapi benihnya sudah tertanam saat pernikahan. Dan semua akan terungkap perlahan. Hingga kisah itu menuju titik di mana Vera tidak lagi menjadi wanita yang diam dan menerima, tetapi wanita yang berdiri kuat dan membuat mereka semua menyesal pernah meremehkannya. Anton adalah pria yang pada dasarnya tidak pernah memiliki niat untuk menyakiti atau merendahkan siapapun. Dia tidak tumbuh dengan watak kasar, tidak pula suka menindas. Anton dididik oleh lingkungan yang terlalu menjunjung tinggi gengsi, tapi dirinya sendiri tidak memiliki karakter seperti itu. Hanya saja, perlahan ia menjadi bagian dari keluarga yang selalu melihat sesuatu dari sisi permukaan, bukan dari nilai nyata yang ada di dalamnya. Keluarga Anton bukan keluarga kaya raya, namun selalu berusaha memamerkan diri seolah tinggal di level sosial lebih tinggi. Mereka bukan pejabat tinggi, bukan pengusaha besar, dan bukan pula keluarga bangsawan, tetapi cara bicara, cara berjalan, cara memandang orang, semua menunjukkan seakan mereka lebih baik dari orang lain. Mereka peduli pada pandangan luar, apa kata tetangga, apa penilaian saudara, apa komentar kenalan. Mereka hidup dalam dunia kepura-puraan di mana status sosial tampak lebih penting daripada kenyataan bahwa hidup mereka biasa saja. Anton seringkali terlihat terbelah di antara dua dunia. Di satu sisi, ada Vera, istrinya, yang selalu mengajarkan ketenangan, kesederhanaan, dan sikap realistis. Di sisi lain, ada keluarganya yang menuntut agar penampilan mereka dipertahankan, seolah kebahagiaan hanya bisa dicapai jika orang lain memuji dan menghormati mereka. Anton tidak sadar bahwa dirinya sedang berjalan ke arah yang salah, bukan karena dia berambisi menjadi tinggi, tetapi karena pengaruh keluarga yang begitu kuat. Dia sayang pada ibunya, sayang pada saudara-saudaranya, sehingga seringkali kata-kata mereka masuk ke dalam pikirannya. Ia bukan pria lemah, hanya saja ia tidak pernah belajar memisahkan mana pandangan yang harus dipertahankan dan mana yang harus diabaikan. Keluarga Anton, terutama ibunya, Ibu Yati, selalu memiliki standar tinggi dalam urusan rumah tangga. Standar yang terkadang terlalu tinggi, bahkan tidak berdasarkan realitas. Mereka selalu menginginkan sesuatu yang tampak mewah, yang terlihat mengesankan di mata orang lain, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak kemewahan yang mereka miliki. Rumahnya memang lebih besar dibanding rumah Vera, tetapi belum lunas cicilan. Baju-baju mewah yang dikenakan Ibu Yati seringkali merupakan titipan dari temannya, atau pinjaman dari saudara. Semuanya demi penampilan. Dalam keluarga Anton, Ibu Yati memegang kendali. Ia yang menentukan standar, ia yang menentukan bagaimana keluarga harus menjalani hidup, ia yang menentukan siapa yang pantas dihargai dan siapa yang tidak. Dalam pandangan Ibu Yati, keluarganya harus selalu tampak lebih baik dari keluarga lain. Dan siapapun yang masuk dalam lingkaran mereka harus memenuhi standar itu. Vera awalnya tidak begitu memahami karakter ibu mertuanya ini. Dia tidak menyangka bahwa perempuan yang terlihat tenang di pertemuan awal ternyata menyimpan sifat pemuja gengsi yang tinggi. Vera juga tidak menyangka bahwa dirinya akan dijadikan tolok ukur penilaian rendah hanya karena sikap sederhananya. Ibu Yati memiliki satu kebiasaan yang paling menyakitkan, yaitu membanding-bandingkan. Tidak hanya membandingkan dirinya dengan orang lain, namun membandingkan anak-anak dan menantunya seolah hidup ini sebuah kompetisi yang harus dimenangkan. Dia tidak pernah puas. Selalu ada kalimat yang membuat hati orang lain mengendur, seolah hidupnya sempurna dan semua harus tunduk pada kesempurnaan semu yang ia pamerkan. Dan dari semua anggota keluarga, satu nama yang selalu menjadi favorit Ibu Yati adalah Aulia. Menantu yang dianggap sempurna. Menantu yang selalu dipuji. Menantu yang selalu diangkat sebagai teladan ideal. Aulia adalah istri dari kakak Anton. Secara penampilan, dia memang terlihat lebih fashionable. Bajunya selalu tampak bergaya, tasnya tampak mahal, sepatunya tampak berkelas. Dia pandai berpose, pandai memberikan kesan di depan orang lain. Aulia memiliki kemampuan untuk terlihat anggun, meskipun tidak semua itu bersumber dari dirinya sendiri. Dalam pandangan Ibu Yati,
Aulia adalah wujud kesempurnaan seorang menantu. Ibu Yati selalu mengatakan bahwa Aulia pandai bertutur kata, pandai mengatur rumah tangga, pandai menjaga penampilan, dan pandai bersosial. Tapi yang tidak pernah terlihat oleh mata Ibu Yati adalah bahwa Aulia jauh dari kata sempurna. Sikap anggunnya hanyalah wajah depan. Namun karena Ibu Yati menilai segala sesuatu dari apa yang tampak, Aulia menjadi idola. Sejak awal pernikahannya dengan Anton, Vera sudah merasakan kehadiran bayangan Aulia dalam hidupnya. Bukan karena Aulia berbuat buruk padanya, melainkan karena Ibu Yati selalu memposisikan Aulia sebagai standar. Seolah Aulia adalah puncak yang harus dicapai Vera, padahal Vera sama sekali tidak tertarik untuk menjadi seperti itu. Dia tidak memiliki ambisi untuk tampil mewah atau menjadi menantu yang dipuja hanya karena tampilan. Namun Ibu Yati seringkali mengucapkan kalimat yang terasa menusuk. Kalimat-kalimat itu tidak selalu kasar, tapi terasa seperti racun manis yang membuat hati terluka. Lihat Aulia, selalu rapi. Kamu harus belajar menjaga penampilan seperti dia. Ucapnya suatu kali ketika Vera hanya mengenakan baju sederhana. Atau, Aulia itu tahu cara menghadiri acara keluarga, kamu terlalu biasa. Atau bahkan, Aulia pintar membuat suaminya bangga, kamu harus belajar dari dia. Anton seringkali tidak melihat dampak kalimat-kalimat itu. Baginya, ibunya hanya berbicara biasa, seperti ibu-ibu pada umumnya. Anton tidak tahu bahwa kalimat sederhana seperti itu bisa menjadi peluru yang perlahan merobek kepercayaan diri istrinya. Anton belum sadar bahwa diamnya terhadap sikap ibunya akan membuat luka yang lebih dalam, luka yang nanti akan menjadi bom waktu dalam rumah tangga. Vera tidak suka bersaing. Dia tidak pernah ingin mengalahkan Aulia atau membuktikan siapa lebih baik. Vera hanya ingin menjadi dirinya sendiri, tanpa harus dikurung standar omong kosong yang diciptakan orang lain. Tetapi Ibu Yati tidak memahami itu, dan Anton tidak berusaha memahami itu. Hari demi hari berlalu, dan tanpa Vera sadari, ia telah menjadi bahan perbandingan utama di rumah besar keluarga suaminya. Aulia sering dijadikan bahan cerita di meja makan keluarga, dipuji seolah hidupnya sempurna tanpa celah. Sementara Vera selalu menjadi contoh yang katanya harus diperbaiki. Dari hal terkecil pun Ibu Yati mampu membandingkan. Bahkan hal yang tidak penting, seperti makanan, pakaian, atau cara duduk pun bisa dijadikan bahan penghakiman. Aulia masaknya enak, tidak ada yang gagal. Diucapkan setelah Vera memasak dan sedikit kurang garam. Padahal semua makan dengan senang. Lihat Aulia, anaknya tidak rewel, dia pandai mengurus. Diucapkan ketika Vera hanya duduk tegang karena anak tetangga menumpahkan air ke meja. Pakai bajumu itu Vera, jangan terlalu polos. Kamu kan sudah menikah, harus gaya sedikit. Diucapkan hanya karena Vera tidak memakai aksesoris berkilau. Itulah gambaran rumah keluarga Anton, tempat di mana gengsi jadi ukuran kebahagiaan. Tempat di mana tampilan menjadi sumber kebanggaan. Tempat di mana orang lupa bahwa hidup lebih dari sekedar penilaian dangkal. Anton sesungguhnya ingin melindungi keluarganya dari semua omongan itu, namun ia terlalu tenggelam dalam dunia gengsi keluarganya. Ia mencintai Vera, tetapi ia masih takut mengecewakan ibunya. Ia menghargai istrinya, tetapi ia takut harus menentang standar yang ditanamkan keluarganya sejak kecil. Vera belum sepenuhnya memahami bagaimana jauh pengaruh keluarga suaminya terhadap cara pikir Anton. Namun pelan-pelan dia mulai merasakan bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan perlakuan yang adil jika dia terus diam. Ia belum melawan, belum menyuarakan hatinya, tetapi rasa tidak nyaman mulai tumbuh. Aulia di sisi lain tidak pernah menunjukkan niat buruk secara terang-terangan. Dia tersenyum, tertawa, dan bersikap biasa. Tapi ia tidak pernah membela Vera, tidak pernah menghentikan perbandingan, dan tidak pernah mencoba meredam ibu mertuanya. Aulia nyaman menjadi menantu kesayangan, karena ia mendapatkan pujian tanpa usaha yang sebenarnya. Vera hanya menelan semuanya. Namun tidak selamanya seorang wanita kuat akan diam. Karena ada saat di mana kesakitannya akan berubah menjadi kejernihan. Dan kejernihan itu akan membuatnya berdiri tegak, bukan hanya untuk melindungi dirinya, tetapi untuk menyadarkan semua orang yang selama ini meremehkannya. Perlahan, ia mulai sadar bahwa keluarganya sendiri,
tidak pernah menjunjungnya sebagai wanita yang layak dihargai. Perlahan ia mulai sadar bahwa Anton telah menjadi sosok pasif yang tunduk pada standar ibunya. Dan perlahan ia mulai sadar bahwa dirinya akan menjadi korban jika ia tidak menyiapkan sesuatu. Semua itu belum tiba pada puncaknya, tetapi jejaknya sudah jelas di mata Vera. Dan nanti, ketika waktunya tiba, semua keluarga yang memandang rendah dirinya akan menyadari bahwa Vera yang mereka remehkan jauh lebih kuat dan lebih berharga daripada pujian yang mereka taburkan pada sosok yang mereka idolakan. Pernikahan Vera dan Anton dilaksanakan di sebuah gedung kecil yang tak memiliki hiasan megah atau dekorasi berlebihan. Tidak ada bunga impor, tidak ada panggung tinggi, tidak ada lampu kristal menggantung di langit-langit. Yang ada hanya deretan kursi sederhana, pelaminan yang dihias secukupnya, dan prasmanan makanan yang tidak mewah tapi mengenyangkan. Vera tampil cantik dengan kebaya sederhana. Tidak dihiasi berlian atau emas besar mengkilat, hanya riasan halus dan senyum tulus yang membuat wajahnya bersinar. Banyak tamu yang memuji kecantikannya yang alami. Namun pujian itu tak terdengar di telinga Ibu Yati, yang lebih sibuk memperhatikan siapa yang datang dan apakah ada keluarga yang lebih terhormat terlihat hadir. Keluarga Vera dan keluarga Anton jelas berbeda dalam hal gaya. Keluarga Vera datang dengan pakaian sederhana, wajah ramah, dan sikap apa adanya. Mereka tidak memilih duduk di tempat tertentu atau memamerkan diri. Mereka datang untuk memberi doa terbaik, bukan untuk menunjukkan status sosial. Sebaliknya, keluarga Anton sibuk memerhatikan penampilan masing-masing. Kakak Anton datang dengan setelan jas terbaik miliknya, dan Aulia tampil glamor sampai para tamu mengira dirinya adalah pengantin. Ibu Yati memakai kebaya berwarna hijau terang dengan payet mencolok, rambut disanggul tinggi dan make-up yang tebal luar biasa, seakan ia yang menjadi pusat acara. Pernikahan berjalan dengan iringan musik lembut, bukan orkestrasi besar. Hanya sekumpulan pemain musik lokal yang mengisi suasana agar tidak sunyi. Suasana hangat, penuh senyum, dan tidak ada drama, kecuali dalam hati Vera yang mulai melihat sisi lain keluarga yang ia masuki. Ibu Yati tidak terlalu senang dengan pilihan gedung itu. Ia berharap Anton menikah di hotel berbintang atau minimal di gedung yang lebih prestisius. Kalau acara seperti ini, apa kata keluarga besar? Gumamnya kepada kakaknya sambil menggeleng pelan. Ia tidak berusaha menyembunyikan ketidakpuasannya, bahkan ketika banyak tamu masih melihat. Tetapi Vera tetap tersenyum. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Baginya, pernikahan bukan tentang memamerkan kemewahan, melainkan menyatukan hati dan keluarga. Begitu akad berlangsung dan para tamu memberi ucapan selamat, Vera merasa bahagia. Dia merasa akhirnya hidupnya memasuki tahap baru yang diimpikannya. Memiliki keluarga, membangun rumah tangga yang penuh cinta, dan berjuang bersama suami. Namun kebahagiaan itu bercampur dengan rasa getir yang ia tidak tahu akan berkembang sejauh apa. Saat sesi foto keluarga dilakukan, Ibu Yati berdiri persis di tengah, seolah dialah tuan rumah sesungguhnya. Vera berdiri di samping Anton, masih memegang tangan suaminya tanpa menunjukkan sedikit pun ketidaknyamanan. Tapi Ibu Yati dengan sangat jelas menunjukkan sikap yang tidak enak dipandang. Coba kamu berdiri sedikit lebih miring, Vera. Jangan terlalu dekat, nanti bajuku ketutup, ucapnya datar, tanpa senyum. Padahal Vera berdiri masih dalam posisi yang sewajarnya. Vera menatapnya sekilas, kemudian menunduk kecil dan bergeser. Anton memperhatikan hal itu, tapi ia hanya membiarkannya berlalu, seakan hal itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Anton berusaha menjaga suasana agar tak timbul pertengkaran. Ketika makan berlangsung pun, Ibu Yati masih memendam rasa tidak puas. Ia duduk bersama saudara-saudaranya, dan tanpa sadar mengucapkan kalimat yang menusuk. Kalau nikahan di hotel pasti lebih pantas, bisiknya namun cukup terdengar oleh beberapa tamu yang makan di dekatnya. Vera tak mendengar langsung, tetapi Anton mendengar. Namun lagi-lagi ia hanya diam. Di dalam hatinya, ia tahu ibunya selalu mengharapkan standar yang tinggi, dan ia merasa bersalah karena tidak sanggup memenuhinya. Vera tidak ingin menambah beban Anton, jadi begitu acara selesai, ia berhenti memikirkan hal-hal itu. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua tamu, memeluk orang tuanya, dan memandang suaminya dengan senyum tulus. Ia tidak berpikir bahwa perkataan kecil seperti itu akan merusak jalan hidupnya di kemudian hari.
Beberapa hari setelah pesta pernikahan, pasangan baru itu tinggal sementara di rumah keluarga Anton. Sebuah rumah yang lebih besar, lebih rapih, tetapi penuh aturan tidak tertulis yang perlahan mulai membuat Vera tidak nyaman. Ibu Yati mulai terlihat memperlihatkan sifat aslinya. Ia bukan sekadar wanita yang ingin tampak baik di depan orang lain, tetapi wanita yang tidak pernah bisa menerima orang yang tidak menuruti standar gengsinya. Pada hari pertama Vera tinggal di rumah itu, ia bangun pagi membantu merapikan ruang makan. Ia mempersiapkan sarapan sederhana, telur dadar, nasi hangat dan sayur tumis, karena ia ingin menunjukkan niat baiknya sebagai menantu baru. Tetapi ketika Ibu Yati turun ke ruang makan, ekspresinya berubah dingin. "Kamu masak?" tanyanya datar. Vera tersenyum. "Iya Bu, saya masak. Mungkin sedikit sederhana, tapi..." Belum selesai Vera bicara, Ibu Yati menimpali. "Kalau makan pagi, Aulia biasanya buat roti homemade atau bubur sehat. Kamu bisa belajar dari dia." Vera diam sejenak. Anton yang duduk di depan Vera hanya menunduk, tidak membela istrinya. Ia berpura-pura tidak mendengar komentar ibunya. Vera menelan ludah kecil, kemudian hanya mengangguk. "Iya Bu, nanti saya belajar." Kata-kata itu sederhana. Tapi itu adalah awal dari banyak kalimat lain yang akan meruntuhkan sabarnya sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya berjalan penuh perbandingan. Vera tidak membantah, tidak melawan, tidak menunjukkan kecewa berlebihan. Dia bukan orang yang suka membuat ribut. Ia memilih diam dan tetap menunjukkan sikap baik. Namun dalam diamnya, ia menyimpan luka-luka kecil yang lambat laun menjadi batu besar di hatinya. Ibu Yati tidak pernah puas. Tidak pernah merasa cukup, selalu menemukan celah untuk meremehkan meski tanpa alasan jelas. Dia tidak pernah memuji Vera meski banyak usaha yang dibuat. Yang ia lihat hanya sisi yang menurutnya kurang dan tidak sesuai dengan standar rumahnya. Anton melihat semua itu, tapi ia tetap dimakan ketakutan untuk mengecewakan ibunya. Ia berpikir semuanya akan baik-baik saja jika tidak ada masalah besar. Padahal masalah besar itu sudah tumbuh sejak Vera pertama kali dibandingkan. Vera sabar. Vera menerima semuanya. Vera mencoba belajar dan beradaptasi. Ia tidak membalas dengan teriakan, tidak dengan amarah, tidak dengan sikap merendahkan. Ia percaya bahwa kebaikan akan mengalahkan gengsi, dan kesederhanaan akan memenangkan hati. Namun ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, justru kesederhanaan dan ketulusannya yang akan membuat semua orang tersungkur malu. Semua yang merendahkannya akan menggigit lidah. Semua yang menganggapnya kecil akan bertekuk lutut. Vera tidak merencanakan balas dendam. Namun kehidupan seringkali menunjukkan jalan bagi mereka yang teraniaya. Dan ketika saatnya tiba, Vera tidak akan perlu berteriak atau memaki. Cukup diam dan menunjukkan kenyataan. Itu saja sudah membuat semua luluh dan tak berdaya. Waktu itu belum tiba. Tetapi tidak lama lagi, segala yang selama ini dipendam akan menjadi kekuatan besar yang membuat seluruh keluarga Anton menyadari satu hal. Mereka telah salah menilai wanita yang mereka remehkan. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada satupun yang berani berbicara tentang gengsi lagi. Karena harga diri yang sesungguhnya bukan dilihat dari tampilan luar, tetapi dari hati dan perjuangan. Itu yang nantinya mereka pelajari dari Vera. Namun untuk saat ini, ia masih menelan semua hinaan dalam diam, hingga semua waktunya mengungkapkan kebenaran tiba. Vera mulai bekerja dan penghasilannya stabil. Sejak awal ia sadar bahwa menikah artinya membangun kehidupan bersama, bukan hanya bersandar pada salah satu pihak. Ia tidak meminta Anton untuk menjadi sosok sempurna, ia hanya ingin mereka saling menguatkan. Vera memulai pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Ia masuk kantor jam 7 pagi, pulang menjelang petang, terkadang lembur bila perusahaan sedang mengerjakan proyek besar. Ia menikmati prosesnya, ia merasa berguna, ia merasa berharga. Terlebih, perlahan tapi pasti karirnya mulai menanjak. Dari seorang staf biasa, ia naik menjadi koordinator tim, kemudian dipercaya mengurus klien besar. Penghasilannya pun bertambah berkali-kali lipat. Namun ia tetap menjaga diri agar tidak terlihat mencolok, terutama di depan keluarga Anton. Anton sendiri belum mencapai kesuksesan seperti yang dibanggakan keluarganya. Ia masih bekerja di posisi menengah, gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk hidup sederhana.
Namun Anton jujur, baik, dan tidak pernah memandang rendah pekerjaannya. Ia mungkin tidak berkilau seperti yang diharapkan ibunya, tetapi Vera menghargai karakter Anton yang tidak mudah menyerah. Di hadapan orang luar, Vera tidak pernah menunjukkan bahwa penghasilannya sebenarnya jauh di atas Anton. Ia tidak ingin merendah, tetapi ia tahu, jika keluarga Anton mengetahuinya, mereka akan menuntut lebih, membandingkan lebih, dan memperlakukannya sungguh tidak adil. Setiap awal bulan, Vera diam-diam mengatur keuangan rumah tangga. Ia membayar tagihan listrik, air, internet, juga biaya kontrakan tanpa mengatakan apa-apa. Anton pernah memaksa untuk berbagi, namun Vera selalu berkata pelan, "Sudah, kamu simpan saja buat kebutuhanmu nanti. Kalau kamu ingin bantu, bantu hal-hal kecil saja." Anton tidak pernah tahu persis berapa besar penghasilan Vera. Ia hanya merasa bahwa istrinya pandai mengatur uang. Tidak boros, tidak pamer, tapi selalu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Suasana rumah tangga mereka tenang. Jika Anton pulang dengan wajah letih, Vera menyambut dengan senyum kecil dan secangkir teh. Jika Vera pulang terlalu malam, Anton menanyakan kabar dan memijat pundaknya sambil bercerita ringan tentang hari-harinya. Mereka hidup seperti pasangan biasa, tapi di balik itu, Vera bekerja jauh lebih keras dari yang pernah dibayangkan keluarga Anton. Ketika mereka keluar berdua, berjalan di taman atau makan di warung sederhana, Vera selalu memuji Anton agar tetap percaya diri. "Aku yakin suatu saat kamu akan sukses juga," ucapnya pelan. Anton terkadang menunduk malu. "Aku malu sama kamu, Ver. Kamu kelihatan pintar dan rajin. Aku cuma begini." Vera menggenggam tangannya dan tersenyum. "Yang penting kita tetap saling dukung, Mas. Aku kerja bukan untuk pamer. Aku kerja untuk kita." Cara Vera memandang kehidupan membuat Anton nyaman. Ia tidak pernah merasa dipaksa harus jadi orang hebat dalam sekejap. Ia merasa benar-benar diterima apa adanya. Namun, seiring waktu, keluarga Anton mulai memerhatikan perkembangan kehidupan mereka. Tagihan selalu terbayar tepat waktu. Rumah selalu rapi. Vera tampak selalu tenang, tidak terlihat seperti orang yang sedang kesulitan. Ibu Yati mulai bertanya-tanya, meski tidak terang-terangan. Ia merasa aneh kenapa hidup Anton cukup meski menurutnya gaji Anton tidak seberapa. Tapi Ibu Yati terlalu percaya bahwa Vera hanyalah wanita biasa, tidak pintar, tidak hebat seperti Aulia menantu lainnya. Justru karena itulah Vera diam. Ia tidak ingin menimbulkan masalah. Ia ingin menjaga kedamaian kecil dalam rumahnya. Setiap kali di rumah Anton terjadi tekanan dari keluarga besar, Vera tidak menunjukkan wajah lelah. Ia tersenyum, mengangguk, dan menjawab lembut agar situasi tidak meledak. Padahal hatinya sering dicekam rasa tidak adil. Suatu malam, mereka duduk berdempetan di balkon kecil kontrakan mereka. Langit cerah, bintang tampak jarang. Anton menyandarkan kepala pada bahu Vera. "Ver, aku ini gagal ya sebagai suami." Vera menoleh dan menatapnya lama. "Siapa bilang gagal?" "Ya ibuku. Dia selalu membandingkanku sama Arga. Lihat Aulia, katanya sempurna. Aulia bisa bikin hidup Arga lebih baik. Aulia ini, Aulia itu, aku jadi kecil banget dibanding dia." Vera mengusap rambut Anton, menenangkan, "Yang penting kamu berjuang. Aku nggak perlu kamu jadi kaya raya. Yang aku butuh cuma kamu setia, baik, dan punya hati. Selebihnya, kita bangun bareng-bareng." Anton menarik napas panjang. Ia merasa beruntung memiliki Vera. Namun Vera tidak pernah mengira bahwa kesabaran dan kerendahan hatinya suatu hari akan diuji dengan cara paling kejam. Karena keluarga Anton, terutama ibunya, selalu memandangnya rendah. Selalu membandingkannya dengan Aulia yang penuh pencitraan. Ibu Yati tidak tahu bahwa Anton selalu terjaga karena tekanan dari keluarganya. Ibu Yati tidak tahu bahwa Vera diam-diam menopang seluruh kebutuhan rumah tangga. Dan tanpa diketahui siapapun, Vera sudah menabung cukup banyak. Ia punya rekening khusus yang telah bertahun-tahun ia simpan, bahkan Anton belum mengetahuinya. Dana yang terus bertambah itu bukan hanya untuk keamanan finansial, tetapi juga sebagai jaminan untuk masa depan bila keadaan semakin sulit. Beberapa kali Vera ingin menceritakan semuanya, tetapi ia masih menunggu waktu yang tepat.
Ia tahu bahwa jika keluarga Anton mengetahui, mereka tidak akan menghormatinya. Mereka hanya akan memanfaatkannya lebih buruk dari sebelumnya. Namun hari demi hari berjalan, dan perlahan, tanpa bisa dicegah, bibit kesalahpahaman tumbuh. Bukan karena Vera salah, tetapi karena keluarga Anton terus membuat perbandingan, memojokkan, dan mendesak seolah-olah mereka paling sempurna. Anton masih baik, namun tekanan dari keluarganya mulai memengaruhinya perlahan. Suatu hari kelak, ucapannya akan berubah, tingkahnya akan berubah, dan semua itu membuat luka dalam hati Vera semakin dalam. Tapi untuk saat ini, Vera tetap tegar. Ia bekerja keras, menyimpan rahasia penghasilannya, mengurus rumah, dan menjaga harga diri Anton. Ia merasa bangga, bukan sebagai wanita yang mencari perhatian, tetapi sebagai istri yang tahu kapan harus berkorban dan kapan harus diam. Lambat laun, semua yang ia simpan, semua yang ia sembunyikan, akan menjadi pisau bermata dua. Dan ketika waktunya tiba, Vera bukan lagi wanita sederhana yang diam, tetapi wanita yang akan membuat semua orang terkejut, terutama keluarga yang sudah meremehkannya sejak awal. Aulia digambarkan lebih glamour. Setiap kali ia datang ke rumah besar keluarga Anton, penampilannya selalu berhasil menarik perhatian semua orang. Ia memakai baju bermerek, sepatu hak tinggi mahal, rambut selalu diblow, tas yang ia bawa pun selalu dari brand ternama. Seakan gaya hidupnya adalah sesuatu yang harus dipamerkan, harus diperlihatkan. Ibu Yati menatap Aulia dengan penuh kekaguman. "Aulia, kamu cantik sekali. Ini tas baru lagi ya? Yang model tipe terbaru itu? Masya Allah, kamu memang menantu idaman," puji Ibu Yati sambil menepuk-nepuk tangan menantunya itu. Aulia hanya tersenyum kecil, tapi sorot matanya jelas. Ia menikmati pujian itu. "Oh ini? Biasa aja, Bu. Cuma dikasih Arga. Dia bilang sayang kalau aku pakai yang lama." Kalimatnya terdengar merendah, tapi sebenarnya semakin meninggikan dirinya sendiri. Di sudut ruang tamu, Vera duduk tenang. Ia datang mengenakan pakaian sederhana tapi rapi dan bersih. Ia tidak tertarik dengan pembicaraan tentang tas, perhiasan, atau brand-brand mewah. Ia hanya ingin menjaga silaturahmi dengan keluarga suaminya. Ibu Yati melihat ke arah Aulia dan kembali memujinya. Bahkan kali ini lebih keras agar seluruh keluarga mendengar. "Makanya lihat si Aulia ini. Dia nggak pernah jadi beban suaminya. Dia bisa bikin hidup suaminya terlihat sukses. Semua orang lihat dan bangga." Ucapan itu jelas mengandung sindiran. Ucapan itu mengarah ke seseorang. Dan hanya satu yang menjadi sasaran, Vera. Namun Vera tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum tipis dan memalingkan pandangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Aulia pun menambahkan kalimat, seolah-olah semuanya spontan padahal penuh maksud. "Ah Bu, saya MAH cuma berusaha, nggak mau bikin Arga susah. Kalau jadi istri itu harus bisa bawa suami jadi naik derajat. Iya nggak?" Semua mata sejenak melirik ke arah Vera. Vera tetap diam. Anton merasa risih. Ia tahu kalimat itu menyerang istrinya secara halus. Namun ia juga tidak cukup berani menegur keluarganya saat itu. Aulia yang glamour semakin mendapatkan panggung dari keluarga besar. Semua pujian, kekaguman, dan perhatian mengalir deras kepadanya. Ibu Yati bahkan pernah berkata saat acara keluarga, "Aulia ini tuh contoh menantu yang bikin suami makin sukses. Dia itu nggak cuma ngabisin uang suami, tapi bikin suaminya semangat bekerja. Beda sama yang..." Ucapannya terhenti, pandangannya jelas mengarah ke Vera. Anton mulai menahan napas, sementara Vera hanya mengerutkan senyum tipis tanpa membalas sepatah kata pun. Di dapur, Aulia bercerita dengan bangga. "Kemarin aku belanja skincare di mall. Totalnya hampir 5 juta. Tapi ya memang harus gitu, Bu. Kalau nggak dirawat nanti gimana dong? Perempuan itu harga diri suami." Ibu Yati tertawa keras. "Bener sekali. Kamu hebat ya, Aulia. Nggak kayak yang lain yang suka cuek sama penampilan." Vera mendengar semuanya. Ia berada tepat di belakang pintu dapur, memegang piring. Ia mendesah pelan dan memilih menata piring tersebut di rak. Tidak ada gunanya menanggapi ucapan semacam itu. Ia tahu, semakin ia berbicara, semakin ia akan diserang.
Namun yang membuat Vera sedikit sedih adalah reaksi Anton. Ia tahu Anton mendengarnya, ia tahu Anton merasa tidak nyaman, tetapi Anton tetap diam. Bukan karena ia setuju, tetapi karena ia takut menyinggung ibunya. Hubungan Vera dan Aulia tidak buruk secara langsung. Aulia tidak pernah menyerang Vera secara frontal. Tetapi perbandingan selalu hadir, seolah-olah keluarga ini ingin menunjukkan siapa yang lebih layak. Dalam acara lain, saat keluarga berkumpul, Ibu Yati sengaja memuji Aulia berkali-kali di depan semua orang. "Aulia, kamu tampilannya selalu keren. Lihat tuh, badannya terurus, cantik, gak kayak yang kerja tapi gaya acak-acakan." Aulia tersenyum malu, tapi matanya berbinar puas. Vera hanya diam sambil mengaduk teh di gelas. Ia ingin pulang dan menghabiskan waktu dengan Anton saja, jauh dari suasana membanding-bandingkan yang melelahkan ini. Namun Vera punya kekuatan yang mereka sama sekali tidak tahu. Ia bisa membeli tas lebih mahal dari Aulia. Ia bisa beli mobil baru setiap tahun. Ia bahkan bisa hidup 3 kali lebih mewah dari Aulia jika ia mau. Tapi ia tidak mau. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena gaya hidup bukan tujuan hidupnya. Ia lebih suka menabung, menginvestasikan uangnya, dan membangun masa depan pelan-pelan. Aulia tidak tahu bahwa Vera menyumbang lebih dari separuh kebutuhan rumah tangga Anton. Ia tidak tahu bahwa Vera membayar semua tagihan tanpa mengungkit. Ia tidak tahu bahwa Vera adalah alasan kenapa hidup Anton tenang selama ini. Namun di keluarga ini, yang tampak luar lebih dihargai daripada usaha nyata. Yang glamour dianggap lebih mulia daripada yang bekerja keras. Yang sering pamer dipuja lebih tinggi daripada yang menahan diri dan sederhana. Vera sadar situasinya tidak adil. Tapi ia membiarkan semuanya mengalir. Ia tidak ingin mempermalukan keluarga suaminya, meski mereka telah berkali-kali mempermalukan dirinya. Ia bukan wanita yang lemah, hanya ia belum menemukan saatnya untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Saat momen itu tiba, dan itu pasti tiba, semua orang yang menertawakan dan meremehkannya akan terkejut. Semua kata-kata merendahkan akan berbalik jadi penyesalan. Dan semua yang memandangnya rendah akan menunduk, diam tidak bersuara. Namun belum sekarang. Belum saatnya. Vera masih menunggu, dan diamnya Vera bukan kelemahan. Diamnya adalah sabar yang sedang menyiapkan jawaban paling telak. Vera sudah terbiasa membantu keuangan keluarga Anton, terutama ibu mertuanya, Ibu Yati. Sejak awal menikah, Vera melihat bahwa kondisi keluarga Anton tidak sebaik yang ditunjukkan dari luar. Banyak hal yang ditutupi oleh gengsi dan pencitraan. Rumah besar yang dibanggakan itu ternyata menyimpan hutang renovasi. Gaya hidup mentereng ternyata sering hanya memoles kekurangan. Tanpa diminta, Vera membantu, diam-diam, tanpa ingin menyinggung siapapun. Setiap awal bulan, ia mengirim uang ke rekening Ibu Yati. Jumlahnya tidak kecil, 100 juta rupiah. Ibu Yati selalu merasa uang itu berasal dari gaji Anton yang cukup besar. Padahal itu hanya persepsi yang ia bangun sendiri. Vera tidak pernah menjelaskan, tidak pernah membanggakan, tidak pernah menyombongkan. Ia hanya ingin menjaga agar Anton tidak merasa rendah diri di mata keluarganya. Vera tahu Anton tidak bisa memberi sebanyak itu, dan ia tahu Anton lebih senang dianggap mapan di depan keluarganya. Vera menyalakan laptop di meja makan malam itu, sementara Anton tertidur setelah pulang kerja. Ia membuka aplikasi keuangan bisnisnya, memindahkan dana, dan mengirim sejumlah 100 juta rupiah ke rekening Ibu Yati. Transfer berhasil. Vera menutup laptop dan menarik napas panjang. Ia tidak menunggu ucapan terima kasih, karena tidak ada satupun yang tahu perannya. Bahkan Anton pun tidak tahu. Yang ia ingin hanyalah melihat Anton tidak dianggap gagal oleh keluarganya. Ia ingin Anton tampil seperti pria yang mampu, pria yang membanggakan. Namun ironinya, bantuan itu justru membuat Ibu Yati semakin percaya bahwa menantu kesayangannya, Aulia, yang membuat hidup Arga sukses, sedangkan Vera dianggap tidak berguna. Pagi harinya, Aulia datang ke rumah mertua dengan tas mahalnya dan sepatu berkilauan. Ibu Yati langsung memeluknya, matanya berbinar. "Aulia, sayang ibu ini. Kamu cantik sekali. Kok kamu bisa selalu tampil sempurna gini?" Aulia tersenyum bangga. "Ya Bu, harus dong. Kita kan harus tunjukkan yang terbaik."
Apalagi Arga kerja keras. Aku harus dukung. Vera datang bersama Anton membawa 2 kotak makanan kecil dari toko langganan. Ia tidak ikut masuk langsung. Ia menunggu pintu terbuka sambil tersenyum sopan. Ketika melihat Vera datang, Ibu Yati hanya melayani formalitas. "Oh, kalian sudah datang." Tidak ada pelukan, tidak ada tatapan bangga. Tidak ada sambutan seperti yang diberikan kepada Aulia. Vera tetap tersenyum. Ia sudah terbiasa. Semua anggota keluarga duduk di ruang tamu besar. Arga duduk dengan bangga di sebelah Aulia, sementara Anton duduk di sebelah Vera, sedikit kikuk seperti biasa. Ibu Yati memulai percakapan dengan nada tinggi agar terdengar oleh semua orang. "Alhamdulillah ya, setiap bulan ibu merasa tenang. Uang masuk terus buat bantu-bantu kebutuhan rumah. Aulia, kamu memang bisa bikin Arga sukses. Ini contoh menantu baik." Aulia mengangkat kepala sedikit, tidak menyangkal, seolah hal itu memang pantas ia terima. Anton menunduk. Ia terlihat sedikit bangga tapi juga malu. Karena ia tahu, uang itu bukan darinya. Tapi ia tetap diam. Sementara Vera menatap Ibu Yati pelan. Ia tidak tersinggung, hanya menelan kembali kenyataan pahit. Vera tahu sebenarnya, Ibu Yati percaya bahwa uang itu karena Aulia menopang Arga secara finansial. Bukan karena Vera. Vera melihat Anton mendesah pelan. Anton tahu, bila kebenaran terungkap, keluarga akan memandang Vera berbeda. Namun jika kebenaran terungkap, reputasi Anton di mata keluarganya akan runtuh juga. Vera tidak ingin itu terjadi. Ia ingin menjaga harga diri suaminya. Beberapa minggu kemudian, Ibu Yati kembali menelepon Anton. "Ton, uang bulan ini bisa dikirim hari ini ya? Ibu mau bayar tagihan sekolah cucu dari Arga." Anton menahan napas. Iya Bu, nanti ya. Nanti Vera urus." Vera mendengar permintaan itu. Ia menghentikan pekerjaan kantor yang sedang ia lakukan, menutup komputer, dan langsung membuka akun keuangannya. Dan sekali lagi, ia mengirim 100 juta rupiah. Tidak ada suara protes dari Vera. Tidak ada keluhan. Ia hanya melakukannya. Anton berdiri di balik meja kerja, melihat istrinya bekerja diam-diam. Hatinya campur aduk. Sore hari, Ibu Yati menelpon kembali dengan nada bangga. Suaranya keras agar terdengar oleh keluarga di rumah. "Alhamdulillah ya, Aulia. Suamimu memang hebat. Bisa kirim sampai 100 juta setiap bulan. Kamu memang bikin hidupnya penuh semangat." Aulia menatap suaminya. Ia tersenyum dengan puas. Dan Arga, dengan ekspresi penuh bangga, ikut mengangguk seolah memang uang itu dari hasil jerih payahnya. Tak satu pun dari mereka menyadari kebenaran. Vera mendengarnya, tetapi ia kembali memilih diam. Diamnya bukan tanda kekalahan. Diamnya bukan tanda kelemahan. Diamnya adalah benteng kesabarannya. Terkadang, ia ingin menunjukkan rekeningnya. Ingin mengatakan bahwa ia adalah pemilik saham besar di perusahaannya. Bahwa ia punya beberapa bisnis kecil yang sukses. Bahwa ia bahkan bisa membeli rumah untuk Ibu Yati jika mau. Namun ia menahan semuanya. Ada saatnya untuk bicara. Ada waktunya untuk menampakkan diri. Dan ketika waktunya datang, seluruh keluarga itu akan terdiam. Dan semua pujian yang selama ini mereka jatuhkan kepada Aulia akan berubah menjadi malu paling dalam. Namun saat itu belum tiba. Untuk sekarang, Vera masih menjadi istri yang sabar, pelindung suami, dan pemberi besar yang disalahpahami. Bahkan ketika kebanggaan keluarga itu diarahkan kepada orang yang tidak berperan. Bahkan ketika Aulia dipuja sedangkan Vera dihina, ia tetap tenang. Karena hidup belum selesai. Dan drama ini masih baru dimulai. Semakin panas, semakin menekan, dan semakin membakar ego yang pernah meremahkannya. Akan ada hari ketika semua topeng terlepas. Dan hari itu akan menjadi hari ketika Vera tak lagi diam. Ibu Yati semakin sering menunjukkan ketidaksukaannya kepada Vera, entah dengan sengaja atau karena memang sudah menjadi kebiasaan buruknya. Sikapnya tidak lagi halus, sudah mulai terang-terangan, seperti tidak peduli bahwa Vera adalah istri sah putranya. Suatu sore, Vera datang membawa makanan yang ia masak sendiri, tumis sayur, ayam goreng rempah, dan sambal kesukaan Anton. Ia memasaknya dengan penuh cinta,
berharap keluarga berkumpul bisa menikmatinya. Namun saat ia meletakkannya di meja makan, Ibu Yati langsung mengernyit. "Heh, ini kamu yang masak? Aduh, Bu Yati tuh nggak cocok makanan kayak gini. Kamu itu kasarnya masaknya nggak ada rasa. Nggak kayak Aulia. Kalau Aulia masak, aromanya dari dapur aja udah bikin ngiler." Ucapan itu disampaikan tanpa jeda, tanpa sensor, seolah menampar Vera di depan semua yang mendengar. Vera menundukkan kepala sebentar, tetapi kemudian tersenyum. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. "Maaf Bu kalau belum cocok. Nanti Vera coba masak yang lain." Tapi Ibu Yati malah mendengus. "Sudah nggak usah dipaksain. Kamu itu kurang telaten. Makanya Arga saja betah sama Aulia. Anton harusnya punya istri kayak gitu." Anton menatap ibunya dan ingin bicara, tetapi mulutnya terkunci. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan karena ia sendiri tidak mengerti posisi Vera sebenarnya. Ia tidak tahu seberapa besar peran Vera dalam menopang kehidupan keluarga mereka. Ia tidak tahu bahwa istrinya jauh lebih hebat dari yang terlihat. Aulia yang waktu itu berada di ruang tamu menyimak percakapan sambil pura-pura tidak mendengar. Ia membalik halaman majalah fashionnya dan tersenyum samar, seperti menikmati perbandingan itu. "Bu, saya duluan ya. Ada urusan. Biar mereka aja di sini." Ucap Aulia sambil berdiri elegan, seolah tidak mau terlibat tapi sebenarnya sudah memicu suasana membanding-bandingkan. Saat Aulia pergi, Ibu Yati masih melanjutkan sindirannya. "Kamu lihat tadi bajunya Aulia? Itu model terbaru. Ibu dulu waktu muda juga selalu dandan rapih kayak dia. Kamu kok kayak nggak niat jadi istri? Istri itu harus bisa bikin suaminya merasa bangga, bukan merasa kayak punya beban." Vera tidak menjawab. Ia hanya mengatur kotak makanan yang masih utuh, padahal belum dicicipi sedikitpun. Anton melihat istrinya, dan ia tahu Vera terluka. Tetapi wajah Vera tetap tenang, tidak memanas, tidak memprotes. Ia hanya menelan amarahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Vera kembali mencoba membawa sesuatu, sekotak bolu kukus lembut buatan tangannya. Ia membuat dengan resep yang ia pelajari dari ibunya, resep turun-temurun. Sampai di rumah mertua, ia meletakkan kotak itu di meja makan. Ibu Yati melirik dan langsung mengibaskan tangan. "Ah Vera, ibu nggak makan kue kayak gitu. Kalau Aulia yang bawa, pasti kue mahal dari toko ternama. Kamu kalau bikinnya yang kelas, jangan kayak makanan warung." Ucapan itu menusuk. Namun Vera tidak membalas. Ia hanya mengangguk. "Baik Bu, mungkin nanti Aulia punya waktu bawain yang ibu suka." Anton berdiri di belakang Vera, menatap ibunya, ingin membela, tapi kebingungan. Bagaimana ia bisa menghentikan ibunya, sementara ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Ia tidak tahu bahwa Vera yang memberi uang bulanan besar untuk ibunya. Ia tidak tahu bahwa bantuan itu membuat ibunya bisa bergaya dan tetap menjaga pencitraan keluarga. Yang ia tahu hanya satu hal. Ibu memuji Aulia, tetapi selalu meremehkan Vera. Sore itu, Ibu Yati bercerita di depan keluarga besar dengan nada bangga. Keluarga Arga itu alhamdulillah mapan. Aulia itu menantu yang bikin semuanya jadi kelihatan sempurna. Kamu itu kalau jadi istri harus bisa bikin suamimu maju. Jangan malah jadi beban kayak. Ia berhenti berbicara, tapi semua mata mengarah ke Vera. Vera tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia tetap mendengarkan tanpa menggoyahkan kesabarannya. Anton menunduk. Ia merasa malu, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Bukan karena ia tidak mau membela Vera, tapi karena ia pun tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Ia merasa tidak punya kemampuan sebagaimana yang keluarganya lihat dari Arga. Dan ia tidak mengetahui bahwa tanpa Vera, hidupnya jauh lebih sulit dari apa yang ia bayangkan. Di rumah setelah pulang dari keluarga besar, suasana hening. Anton menyandarkan tubuhnya di sofa. Vera duduk di sebelahnya. "Aku minta maaf ya, soal Mama," ucap Anton perlahan. Vera menoleh dan tersenyum lembut. "Kamu nggak salah, Ton. Mama hanya belum paham saja." Anton menatap wajah istrinya. Ada kekuatan yang ia lihat di balik keheningan Vera. Ada keteguhan yang terasa seperti baja yang dilapisi sutra, lembut tapi kuat.
Anton menggenggam tangan Vera. Aku sayang kamu. Kamu tahu itu kan? Vera tersenyum. Tahu, Ton. Namun di balik senyum itu, ada luka yang dalam. Ada penghinaan yang ia simpan dalam hati. Ada kekuatan yang perlahan memuncak. Karena semakin Ibu Yati membandingkan, semakin Vera tahu bahwa suatu hari, semua hinaan itu akan memantul balik. Hari ketika Ibu Yati harus menelan kata-katanya sendiri. Hari ketika kebenaran keluar dari balik tabir. Hari ketika Vera tidak hanya diam, tetapi berbicara tanpa harus meninggikan suara. Dan hari itu akan membuat seluruh keluarga terkejut, malu, dan hancur dalam gengsi yang mereka bangun sendiri. Drama ini belum berakhir, baru menghangat. Dan semakin Ibu Yati meremehkan, semakin besar ledakan yang akan terjadi ketika semuanya terbuka. Anton memang baik, tapi kelembutannya justru membuatnya diam dalam situasi yang seharusnya ia bersuara. Vera tahu itu sejak awal, dan ia tidak pernah menuntut Anton berubah drastis. Namun terkadang, hatinya benar-benar tersayat ketika Ibu Yati bicara seolah-olah Vera hanyalah beban. Hanya penghuni dapur yang tidak membawa manfaat apa-apa bagi keluarga. Suatu sore, Vera pulang dari kantor lebih cepat. Ia memutuskan singgah dulu di pasar swalayan untuk membeli bahan makanan yang Ibu Yati sukai, walau hampir selalu ditolak. Ia membawa salmon, sayuran segar, beberapa bumbu impor yang mahal. Ia masih berusaha. Sesampai di rumah, Ibu Yati duduk di ruang tamu bersama Aulia dan Ayu. Tawa mereka terdengar dari jauh. Vera tersenyum kecil, mencoba masuk dengan suasana positif. Assalamualaikum, Bu. Vera bawakan salmon, katanya Bu suka. Salmon? Tapi Aulia nih tadi bilang masakannya paling enak. Kamu kalau masak cuma gitu-gitu saja. Kurang rasa. Ibu Yati memotong kalimat tanpa lihat wajah Vera. Aulia tertawa, menggulung rambut sambil berkata lembut pura-pura sopan. Bukan apa-apa, Tante. Mungkin Vera belum biasa masak bahan mahal ya. Ibu Yati mengangguk setuju, tanpa menimbang perasaan Vera. Aulia ini kan dari keluarga berada, jadi makanannya selalu kelas atas. Kalau kamu, ya wajar saja. Kamu kan asalnya dari kampung biasa. Tidak terlatih. Ayu menambahkan, iya Bu. Vera itu kan dulu hidup pas-pasan. Makanan mahal belum familiar. Semua tertawa. Vera menyimpan plastik belanjaan, menelan air liurnya, dan tersenyum seadanya. Ia pergi ke dapur, memulai persiapan memasak. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena kesabaran yang dipaksa untuk tidak tumbang. Anton pulang. Begitu masuk rumah, ia melihat suasana tenang. Ia mendekati Vera di dapur dan memegang pundaknya pelan. Kamu masak apa, sayang? Salmon panggang. Ibu suka katanya. Bagus. Kamu memang terbaik. Aku bangga kamu mau berusaha buat mereka. Anton merangkul sebentar, tapi tidak melihat mata Vera yang berkaca. Beberapa menit kemudian, Ibu Yati masuk ke dapur. Loh, kamu masak salmon begini? Kering, keras. Tidak juicy. Aulia kalau masak, selalu pas. Kamu kok nggak bisa sih mengikuti cara dia? Saya masih belajar, Bu. Vera menunduk. Belajar? Kamu menikah sama anak saya, tapi masih harus belajar hal-hal dasar? Waduh, apa sih gunanya kamu? Aulia aja belum jadi menantu tapi udah lebih pintar dari kamu. Anton sempat ingin bicara, namun Ibu Yati menatap tajam. Anton, kamu jangan bela dia. Ini kenyataan. Kamu tinggal diam saja. Anton mundur setengah langkah. Ia tidak marah pada Vera, hanya bingung bagaimana harus bersikap. Vera tersenyum, meski hatinya hancur. Maafkan kalau masakan saya kurang enak, Bu. Ibu Yati mengibaskan tangan. Ah sudah, simpan saja. Kita makan masakan Aulia aja. Aulia, mana pesanannya yang dari resto itu? Kita makan itu saja. Lebih berkelas. Vera menahan napas, mengangguk, lalu berdiri diam seperti patung. Ibu Yati menambahkan, kali ini tajam menusuk. Kadang saya pikir Anton ini rugi ya dapat kamu. Gak ada yang bisa dibanggakan. Cuma numpang tinggal dan numpang makan. Anton terkejut, ingin membela. Bu,
Jangan gitu dong. Apa? Memang kenyataannya begitu. Hidup dari gaji kecil, tidak bisa gaya, tidak punya apa-apa. Kamu beruntung dia mau ikut kamu. Bukan kamu yang beruntung punya dia. Vera tidak marah. Ia hanya menatap panci yang masih panas, menatap ikan salmon yang seharusnya dinikmati, tapi kini menjadi saksi bagaimana ia diperlakukan. Padahal, dari dialah 100 juta masuk ke rumah ini setiap bulan. Padahal, dari dialah tagihan listrik, air, belanja, bahkan uang jajan Ayu terpenuhi. Padahal, ia yang menyelamatkan keluarga ini dari bangkrut diam-diam. Tapi di sini, ia dianggap pengemis. Malam itu Vera makan sendiri di dapur setelah semuanya tidur. Ia menatap jendela, mengusap mata pelan. Aku harus bertahan, demi rumah tangga, demi Anton. Biar Tuhan yang tahu semuanya. Biarkan mereka memaki, aku masih kuat. Anton masuk, menghampirinya. Kamu nggak apa-apa, ya? Vera tersenyum kecil. Nggak apa-apa, aku baik. Kalau ibu terlalu keras, sabar ya. Sabar aku selalu, Anton. Aku sayang kamu, Anton berkata singkat. Vera tersenyum, namun kepalanya penuh tanya. Kalau dia benar-benar sayang aku, kenapa dia diam saat ibunya menghina aku? Namun Vera menahan diri. Ia tahu semuanya butuh waktu. Ia percaya Anton akan berubah, akan kuat membela. Tubuh Vera boleh lelah, tapi hatinya tetap baja. Hari-hari berikutnya Ibu Yati semakin sering menyindir. Suatu pagi, saat sarapan, Ibu Yati kembali melancarkan serangan. Kalau Aulia jadi menantu, rumah ini pasti makmur. Dia tahu etika, tahu cara berpakaian, tahu cara membawa diri. Bukan cuma bisa masak itu pun tidak enak. Vera duduk diam, mengaduk kopi tanpa berkata. Anton diam, hanya menelan makanan pelan. Lihat tuh, diam saja. Seperti orang tidak punya pendapat, Ibu Yati menyambung. Sama seperti kamu, Anton. Kamu diam, dia diam. Kamu dapat istri tidak berguna. Vera akhirnya bicara pelan, sopan. Bu, saya di rumah ini berusaha melakukan yang terbaik. Saya bantu masak, bersih-bersih, kerja juga, ikut bantu keuangan rumah. Ibu Yati memotong cepat. Bantu keuangan? Kamu bantu dari mana? Gaji kamu aja kecil. Jangan besar-besarin kemampuanmu. Kalau Aulia, jelas. Dia punya orang tua kaya. Kamu tuh apa? Nol besar. Aulia hanya menyunggingkan senyum tipis, menikmati perang batin Vera. Vera kembali diam. Anton meneguk air, wajahnya memerah, tapi ia tidak bicara. Hatinya mulai koyak sedikit demi sedikit. Tapi ia tetap bertahan, karena ia tahu suatu saat, semuanya akan tersingkap. Dan ketika waktunya tiba, semua mereka akan terdiam. Vera menatap Ibu Yati sekali lagi, menatap meja sarapan yang penuh makanan. Kontras dengan cara ia dipandang. Ia menghela napas panjang. Dalam hati ia berkata, sabar, Vera. Kamu kuat. Kamu bukan wanita murahan. Kamu bukan hamba hina. Kamu hanya belum menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan saat itu terjadi, semua kata hina akan menampar wajah mereka sendiri. Waktu masih berjalan, dan drama mengalir tanpa diketahui siapa akan menang dan siapa akan runtuh. Vera menjaga hatinya rapat-rapat. Ia hanya ingin rumah tangga bahagia. Tapi jika kelak ia harus memperjuangkan harga dirinya, ia akan lakukan, tanpa ragu. Dan saat itu tiba, dunia mereka akan berubah. Balik arah. Semua hinaan akan menjadi penyesalan. Acara pertemuan keluarga besar itu digelar di rumah besar keluarga Anton, yang biasanya hanya dipakai saat lebaran atau arisan besar. Semua sanak saudara hadir, dari paman, bibi, sepupu, bahkan kerabat jauh. Rumah yang biasanya sepi berubah menjadi ramai. Suara tawa, obrolan, dan aroma makanan memenuhi udara. Vera berdiri di dapur sejak pagi. Ia mempersiapkan banyak hidangan, membantu Tante Mila dan membantu menyusun meja makan. Tidak ada yang memintanya, tapi ia melakukannya dengan ikhlas. Aulia datang dengan gaun mewah, makeup sempurna, heels mengkilap, rambut yang ditata salon. Begitu ia masuk,
Semua kerabat langsung memuji. Aduh, cantiknya Aulia. Wah mantap, kayak artis. Kamu parah, ya. Makin hari makin glowing. Aulia tertawa manis, menikmati segala pujian. Vera yang masih sibuk memotong buah di dapur tak ada yang menoleh. Hanya makhluk tak terlihat, meski semua makanan di meja nanti akan berasal dari tangannya. Ibu Yati datang dengan langkah percaya diri, menyapa semua tamu. Wajahnya berbinar ketika melihat Aulia. Kamu memang pantas jadi bagian keluarga kami. Cantik, elegan, kelas menengah ke atas. Beda jauh ya sama, ya pokoknya beda jauh. Semua tertawa kecil. Aulia tersenyum malu tapi hatinya puas. Anton datang belakangan, menghampiri Vera dulu sebelum keluar ke ruang tamu. Kamu nggak keluar, sayang? Aku keluar nanti saja. Kamu sambut tamu dulu, jawab Vera lembut. Anton mengangguk, meninggalkannya. Tak lama kemudian, suara Ibu Yati terdengar jelas dari luar dapur. Anak-anak, sini lihat Aulia. Ini contoh perempuan yang pantas dibanggakan. Lulusan luar negeri, pintar bersosialisasi, terlihat berkelas. Beberapa kerabat mengangguk. Salah satu sepupu Anton bertanya polos. Terus mana istrinya Anton? Oh, Vera? Dia di dapur. Dia cocoknya bantu bersih-bersih saja. Masak, cuci piring, hal-hal seperti itu. Nada itu sangat jelas mencoba merendahkan. Vera mendengarnya jelas, tapi ia hanya menarik napas panjang. Ketika makanan siap, Vera keluar membawa nampan penuh gelas minuman. Semua mata sesaat beralih pada Vera, tapi tidak ada satupun yang memuji. Seolah ia hanyalah pembantu. Ibu Yati memanfaatkan momen itu. Vera, cepat taruh gelasnya. Habis itu kamu ke dapur lagi. Jangan duduk dulu. Biar Aulia yang ngobrol sama keluarga. Kerabat yang lain ada yang sedikit risih mendengar itu, tapi diam saja. Mereka tahu karakter Ibu Yati, keras dan suka meremehkan. Aulia memamerkan jam tangannya yang mahal. Ini hadiah dari mamaku. Limited edition loh. Di butik harganya 180 juta. Aku suka banget. Oh my god. Keren banget. Seru sepupu-sepupunya. Ibu Yati memuji lagi. Makanya kalau punya menantu itu kayak gini. Bikin bangga. Vera menaruh gelas pelan-pelan. Tidak marah, tidak kaget. Ia sudah kebal. Anton memperhatikan dari jauh. Ia ingin bicara tapi tak bisa menemukan momentumnya. Ada saat-saat tertentu ketika keberanian seseorang seperti tertupuk ke tanah. Anton berada di posisi itu. Ia ingin membela, tapi belum punya kekuatan. Ketika Vera hendak kembali ke dapur, Ibu Yati menghentikannya. Vera, sini. Vera berdiri tegak, menatap mata mertuanya. Kamu lihat Aulia ini? Kamu bisa nggak jadi perempuan seperti dia? Cantik, elegan, mengerti gaya hidup. Kamu itu, ya apa sih yang kamu punya? Biasa-biasa saja. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Ruangan tiba-tiba sunyi. Semua yang mendengar sadar kata-kata itu terlalu menyayat. Tapi Ibu Yati tidak berhenti. Anton itu anak saya yang tampan, pintar, lulusan universitas ternama. Masa pantasnya dapat kamu yang dari keluarga pas-pasan? Kamu lihat Aulia. Dia bahkan belum menikah tapi sudah lebih dari kamu. Anton akhirnya mendekat. Bu, jangan lebay. Vera itu istriku. Sopan sedikit. Ah kamu ini, Anton. Kamu terlalu baik sama dia. Kalau dia pantas, aku akan puji. Tapi kenyataannya tidak. Kamu tidak lihat? Tidak ada kelasnya sama sekali. Beberapa kerabat yang iba hanya menunduk. Vera menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Maafkan kalau saya tidak seperti yang ibu inginkan, katanya lembut. Ibu Yati membalas sinis. Bukan tidak seperti yang diinginkan. Kamu bahkan tidak mendekati standar. Aulia jauh di atasmu. Dia pantas dibanggakan. Kamu hanya pantas di dapur. Aulia menunduk seolah merasa tidak enak, tapi diam karena ia suka dipandang lebih unggul. Vera kembali ke dapur. Namun ia tidak menangis. Ia tidak pernah menangis karena penghinaan. Yang menyakitkan justru sikap diam mereka.
seolah ia benar-benar tidak berarti. Di dapur, Vera duduk sebentar, mengusap tangannya yang sedikit bergetar. Aku tidak apa-apa. Aku kuat. Aku bukan pembantu. Aku bukan wanita hina. Aku bukan sekedar menantu rendah. Tuhan tahu apa yang aku lakukan. Dan suatu hari nanti, kebenaran akan terlihat. Ia mengembalikan ketenangannya. Kemudian ia kembali keluar membawa piring buah, menunjukkan bahwa ia masih sanggup dan tidak hancur oleh kata-kata. Acara terus berjalan. Tawa, pujian, perbandingan, semuanya masih berputar. Tapi ada seorang Vera yang tetap berdiri. Senyap, berkelas, bijak, namun penuh misteri yang belum pernah mereka lihat. Dan tanpa mereka sadari, hari di mana mereka akan terkejut, semakin dekat. Kamu parasit di sini, lihat iparmu sukses tak jadi beban suami. Kalimat itu terdengar keras, menusuk, dan memecahkan keheningan ruangan. Semua mata seketika mengarah pada Vera. Bahkan yang tadi sibuk mengobrol kini terdiam. Tidak ada suara sendok, tidak ada tawa. Semua hening. Vera berdiri sambil memegang piring berisi potongan buah yang belum sempat ia taruh. Tangannya bergetar sedikit, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah terbiasa dihina, tapi kali ini nada suara itu kasar dan penuh tekanan. Anton menatap ibunya, tapi mulutnya tidak bergerak. Tidak ada pembelaan. Tidak ada suara. Hanya diam yang semakin membuat suasana menyakitkan. Aulia duduk di sebelah Ibu Yati, tersenyum kecil. Senyum yang tidak bisa dianggap kebetulan. Senyum puas, senyum yang terbiasa melihat Vera dipatahkan. Seolah penghinaan itu semacam kemenangan. Ibu Yati berdiri, menunjuk ke arah Vera. Kamu buat apa selama ini? Kamu cuma jadi beban. Kamu numpang hidup dari Anton. Kalau bukan karena dia, kamu itu, entah apa jadinya. Beberapa kerabat mulai saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang mengangguk pelan seolah setuju, ada pula yang tampak tidak nyaman. Suara sepupu Anton berbisik halus. Kasihan juga sih kalau diomongin gitu. Tapi bisikan itu tenggelam dalam kekerasan nada Ibu Yati. Kamu nggak punya kelebihan. Kamu cuma tahu kerja ala kadarnya. Lihat tuh Aulia. Dia berkarir bagus, punya relasi luas, bisa bantu keluarganya. Kamu bisa apa? Aulia berpura-pura tersenyum malu, meski wajahnya jelas menikmati pujian itu. Vera tidak langsung menjawab. Ia remas jari tangannya pelan, merasakan rasa sakit kecil namun tetap kuat. Ia menaruh piring buah di meja dengan sangat lembut. Tidak terburu-buru. Tidak emosional. Apa ibu selesai? Suaranya pelan, tapi terdengar jelas. Ibu Yati terdiam sejenak. Terkejut karena Vera tak menangis ataupun defense. Tapi ia menatap dengan pandangan meremehkan. Kalau kamu punya sesuatu yang bisa dibanggakan, coba sebutkan. Tapi kenyataannya, kamu cuma penumpang hidup Anton. Kamu tidak menghasilkan apa-apa. Anton menunduk. Wajahnya memerah. Ia tahu ibunya salah besar. Tapi ia tidak berani membela. Ia takut. Ia bingung. Ia terjebak. Vera menunduk sesaat, menarik napas dalam, lalu menatap seluruh keluarga. Satu persatu. Aku tidak ingin ribut di depan keluarga besar, katanya pelan. Ibu Yati menyeringai sinis. Kamu paling cuma mau mengelak. Aulia mencoba ikut bicara dengan suara lembut tapi menusuk. Kamu jangan marah ya, Vera. Ibu itu cuma bicara apa adanya. Tidak ada maksud buruk. Tidak ada maksud buruk? Kata-kata itu seperti duri yang sengaja ditancapkan lebih dalam. Beberapa wanita di keluarga menatap Vera dengan simpati, tapi tak berani bicara. Ada yang berusaha menenangkan. Sudah Bu, ini acara kumpul keluarga. Ibu Yati menepuk meja. Nah itu, justru acara keluarga harus jujur. Jangan sampai ada benalu di keluarga ini. Kita butuh yang berkualitas, bukan yang cuma menempel. Semakin lama kalimat itu terulang, semakin tajam menusuk. Parasit, benalu. Dua kata itu menggantung di udara. Suasana tinggal menunggu Vera pecah. Mereka menunggu air mata jatuh, menunggu wajahnya hancur, menunggu ia merasa kalah. Tapi Vera tidak terjatuh. Ia tidak menangis. Ia tidak memilih pertengkaran.
Ia hanya menatap Anton, suaminya. Pria yang selama ini ia bantu, ia dukung, ia lindungi dari merasa rendah diri. Anton tidak berani menatap balik. Ia merasa kecil. Ia merasa gagal sebagai suami. Bukan karena ia tidak kaya, tapi karena ia tidak membela istrinya. Rasa malu itu terlihat jelas di matanya. Vera menarik kursi dan duduk. Dengan sikap elegan. Bukan menantang, bukan takut, hanya stabil. Kalau semua sudah bicara, katanya tenang, aku juga akan bicara. Ruangan hening lagi. Ibu Yati menegakkan badan, siap kembali menyerang, tapi Vera mengangkat tangan. Sebelum ibu lanjut menghina, aku ingin memastikan semua tahu satu hal. Semua menunggu. Bahkan anak-anak kecil pun diam, entah karena ketegangan atau karena aura Vera yang tiba-tiba berbeda. Sebagai istri, aku tidak pernah berkompetisi dengan Aulia atau siapapun. Aku bekerja untuk membangun masa depan keluarga. Aku diam karena aku ingin menyelamatkan martabat suamiku. Dan aku tidak pernah minta pujian dari siapapun. Ibu Yati berdecak. Alah, kamu ngomong aja bagus. Cuma ngomong tapi tidak ada bukti. Anton mulai gelisah. Ia mencoba menghentikan ibunya, tapi lagi-lagi ia tidak sanggup. Aulia bersuara pelan. Sudahlah Vera. Jangan memperpanjang. Kamu tahu posisimu. Posisi? Kata itu bukan sekadar statement. Itu bentuk penghinaan paling halus. Vera menatap Aulia. Aku tahu posisiku. Tapi apakah kalian tahu posisiku yang sebenarnya? Semua seketika terpaku. Nada suaranya berbeda. Ada keanggunan. Ada kekuatan. Ada sesuatu yang menuntut dihargai. Vera tidak menunjuk siapapun, tidak membentak, tidak meninggikan suara. Tapi kata-katanya berhasil memaku perhatian seluruh ruangan. Aku tidak pernah jadi parasit, katanya pelan, tapi penuh arti. Mata semua terbuka lebar. Aulia yang tadi tersenyum, kini wajahnya perlahan kehilangan rona puas. Vera menatap Ibu Yati lagi. Aku diam, karena aku menghargai Anton. Ibu Yati tidak menjawab. Matanya mulai tampak khawatir. Tapi Vera belum selesai. Ia memegang gelas air, perlahan meneguknya, dan meletakkannya kembali. Hening menelan semua suara. Yang lain menahan napas. Vera mengangkat wajah. Tapi jika kalian terus-menerus berpikir aku bergantung, kalian keliru. Anton menatap istrinya dengan campuran lega dan takut. Ia tahu, Vera akan membuka sesuatu. Ia tahu, semua ini baru permulaan. Dan saat Vera berdiri lagi dengan tenang, seluruh keluarga merasa seperti akan melihat sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengubah pandangan semua orang. Termasuk Ibu Yati. Termasuk Aulia. Termasuk Anton. Bahkan mereka yang diam saja. Karena Vera bukan parasit. Dan mereka akan segera tahu betapa besar kesalahan dalam menilainya. Semua hanya menunggu saat yang tepat. Dan saat itu semakin dekat, dan semakin siap menghancurkan gengsi keluarga yang merasa di atas segalanya. Vera berdiri dari kursinya dengan tenang. Semua mata tertuju padanya, seolah waktu berhenti. Tak ada suara sendok, tak ada gumaman, bahkan AC pun terasa memudar. Anton meneguk ludah, Aulia meremas jemarinya sendiri, dan Ibu Yati menahan napas sambil menegakkan punggung. Tatapan Vera bukan tatapan orang yang kalah. Bukan tatapan wanita yang dipermalukan. Bukan tatapan penuh emosi. Tatapannya dingin, tapi terkendali. Kalau ibu bilang aku parasit, suara Vera keluar perlahan namun tegas. Itu artinya ibu tidak mengenal aku, tidak mengenal anak ibu juga, dan tidak tahu apa-apa tentang hidup kami. Semua menahan napas. Tapi aku tidak menyalahkan ibu, lanjut Vera. Karena memang selama ini aku diam. Ia berhenti sejenak, memberikan jeda, membiarkan setiap kalimat meresap di kepala semua orang. Diam bukan karena aku tidak punya apa-apa, tapi karena aku ingin menjaga harga diri suamiku di depan keluarganya. Aku ingin dia dianggap mampu. Aku ingin dia tidak dipandang rendah. Anton menunduk. Ada rasa malu yang begitu dalam. Selama ini dia benar-benar tidak sadar betapa berat beban istrinya. Ibu Yati mengerutkan kening. Maksudmu apa?
Kamu mau bilang kamu yang... Vera mengangkat tangan pelan. Tolong biarkan aku selesai bicara. Selama ini semua bicara tentang aku. Sekarang izinkan aku. Hening lagi. Semua kebutuhan di rumah, kebutuhan dapur, bayar kontrakan rumah, biaya listrik, semuanya aku tanggung. Anton tidak pernah diminta menutupi kekurangannya, tapi aku selalu ada. Ada beberapa tamu yang saling pandang, terkejut. Tapi aku tidak pernah minta pujian. Tidak butuh pengakuan. Karena aku melakukannya sebagai istri. Anton memejamkan mata, merasakan berat kata-kata itu. Vera menoleh ke Anton sebentar, memberikan tatapan yang tidak marah, namun kecewa. Aku cuma ingin kamu bahagia, Mas. Aku ingin kamu punya harga diri. Aku ingin kamu berdiri sebagai kepala keluarga tanpa merasa direndahkan. Ada Isa kecil dari sepupu Anton yang duduk paling ujung. Vera menoleh ke Ibu Yati. Dan setiap bulan, Ibu terima uang untuk keperluan keluarga besar. Untuk acara ini itu, untuk rumah. Ibu pikir itu dari Anton. Tapi sebenarnya aku yang kirim. Dada Anton terasa berat. Air matanya nyaris tumpah. Keluarga terkejut. Seseorang berbisik, "Serius? Selama ini uang dari Vera?" Suasana menjadi lebih tegang. Orang-orang mulai benar-benar melihat Vera. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang menganggapnya hanya istri biasa. Namun Vera belum selesai. Ia menahan sebagian kalimat, tidak terburu-buru membeberkan semuanya. Ibu bilang aku beban. Ibu bilang aku parasit. Kenyataannya, aku yang menopang rumah tangga ini. Vera menegakkan bahunya sedikit. Tapi aku masih diam. Karena aku bukan tipe manusia yang memamerkan apa yang aku miliki. Ibu Yati mulai tampak goyah. Wajahnya memucat. Aulia menelan ludah. Kesombongannya perlahan runtuh. Vera melanjutkan dengan suara stabil. Aku bukan ingin membuat ibu malu. Aku hanya ingin ibu mengerti bahwa penilaian yang ibu lontarkan tadi tidak tepat. Andai ibu tahu, aku selama ini bahkan bukan sekadar membantu. Semua tercengang. Tapi aku belum akan ceritakan semuanya di sini. Bukan sekarang. Suasana semakin mendidih. Mereka seperti menunggu ledakan besar. Tapi Vera menahannya. Aku tidak akan ungkap semua supaya tidak mempermalukan keluarga di depan kerabat. Karena aku masih punya rasa hormat. Ibu Yati terdiam, wajahnya tegang. Keluarga besar antusias sekaligus bingung. Mereka ingin tahu apa rahasia besar di balik kata-kata Vera. Anton mengangkat kepalanya pelan, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mampu berkata apapun. Aulia menunduk, tidak lagi berani menatap Vera. Vera memandang satu persatu wajah mereka. Aku tidak marah. Aku tidak sakit hati. Aku hanya sedih. Karena kalian mengeluarkan penilaian tanpa mengetahui kenyataan. Kalimat itu jatuh pelan. Namun terasa seperti pukulan yang tak berdarah. Beberapa orang bahkan mengangguk kecil. Entah setuju, entah tak punya pilihan lain selain menerima kenyataan. Lalu Vera menambahkan, lebih lembut namun memiliki kekuatan yang menggetarkan ruangan. Aku tidak pernah minta dipuji. Cukup dihargai. Keheningan panjang menyelimuti. Tidak ada seorang pun yang berani bicara atau bergerak. Yang terdengar hanya napas mereka. Vera tahu. Ia belum mengungkap semuanya. Ia sengaja menahan fakta terbesar. Belum waktunya. Karena sebelum semuanya dibuka, ada sesuatu yang harus terjadi. Tapi saat ini, satu hal sudah jelas di mata semua. Vera bukan parasit. Dan kalimat Ibu Yati barusan mulai berbalik menjadi bumerang besar yang siap memukul balik. Semua kini menunggu. Apa yang terjadi selanjutnya? Dan tanpa mereka sadari. Apa yang baru saja Vera lakukan hanyalah pemanasan kecil sebelum badai besar menggulung keluarga yang selama ini hanya melihat dari permukaan. Vera berdiri teguh, tenang, elegan, dan perlahan mulai membalikkan keadaan. Anton mematung, wajahnya memucat, napasnya serasa tertahan di tenggorokan. Ucapan Vera barusan seperti dentuman bom yang mengguncang seluruh ruangan. Semua mata tertuju pada Vera. Bahkan suara denting sendok pun tak terdengar. Pisah. Anton terbata, nadanya putus asa.
Dia benar-benar tidak siap mendengar kalimat itu. Selama ini ia selalu berpikir Vera akan tetap sabar, tetap bertahan di sisi keluarga besarnya meski sering dihina. Dia selalu mengira Vera terlalu lembut untuk mengambil langkah besar. Ibu Yati terpaku beberapa detik, lalu tawa mengejek meluncur dari bibirnya. Akhirnya kamu sadar juga ya, kamu memang tidak pantas untuk anakku. Nadanya penuh kemenangan. Keluarga yang lain saling berbisik, mengomentari dengan nada sinis. Aulia tersenyum kecil, bola matanya bersinar seperti mendapatkan hiburan. Anton langsung berdiri, wajahnya pucat, keringat menetes di pelipis. Vera, jangan bicara begitu, pintanya lirih. Vera menatap Anton lurus, tanpa air mata, tanpa ketakutan, hanya ketegasan. Anton panik. Anton mencoba meraih tangan Vera, tetapi Vera menepisnya halus. Aku sudah capek, Mas. Capek dihinakan, digelapkan, diremehkan. Aku capek tidak dianggap anggota keluarga hanya karena aku tidak pamer seperti orang yang kau bangga-banggakan itu. Suara Vera menggema jelas. Ibu Yati mendengus. Kalau capek ya pergi. Anton berhak dapat yang lebih baik. Kayak Aulia, mandiri, bisa bantu suami, bukan cuma numpang makan. Aulia menunduk seolah malu, padahal sangat menikmati momen ini. Anton menggigil. Bu, diam dulu. Ini bukan tempat. Kau diam. Kau terlalu lembek, bentak Ibu Yati. Anton terduduk kembali, seperti kehilangan tenaga. Vera menatap mereka satu persatu. Vera mengambil napas panjang, menahan gejolak emosi di dadanya. Dia tidak ingin menangis di depan mereka, bukan malam ini. Kalau kalian anggap aku numpang hidup di keluarga ini, baik, anggap saja begitu. Ia mengangguk pelan. Aku siap pisah. Karena tidak ada satupun dari kalian yang menghargai aku. Bahkan suamiku sendiri. Anton menoleh, wajahnya hancur. Kamu gak ngerti. Aku cuma bingung harus bagaimana. Kamu diam. Kamu tidak pernah membelaku. Diammu itu jauh lebih menyakitkan daripada semua hinaan yang dilontarkan ibumu, potong Vera. Anton menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia tidak pernah melihat Vera setegas ini sebelumnya. Reaksi keluarga. Salah satu sepupu Anton berbisik. Gila, berani banget cewek itu. Keren juga sih sebenarnya. Yang lain menjawab, tapi dia memang gak selevel sama Aulia. Pantes. Vera tidak peduli lagi. Dia berdiri tegak, memperhatikan bagaimana seluruh keluarga Anton sebenarnya tidak pernah mengenalnya, hanya menilai dari permukaan. Aulia membuka suara termanisnya. Vera, jangan emosi. Mungkin kamu cuma salah paham. Kita semua sayang kok. Vera menatap Aulia tajam. Jangan sok malaikat. Kamu justru paling menikmati aku dihina. Aulia terdiam kaku. Anton memohon. Anton berdiri kembali, bergetar. Vera, aku mohon, jangan ngomong cerai. Kamu tahu aku sayang sama kamu. Vera tersenyum tipis, tapi itu bukan senyum bahagia. Mas, sayang itu bukan cuma kata. Sayang itu sikap. Kamu biarkan aku diinjak-injak bertahun-tahun dan kamu cuma diam. Itu bukan sayang. Itu pengecut. Anton terdiam, tak bisa menepis kebenaran itu. Ibu Yati menyerang lagi. Ibu Yati berdecak keras. Jadi kamu mau pisah? Bagus. Anton berhak dapat wanita lebih baik. Aulia, kamu cocokkan sama Anton. Semua mata membelalak. Anton shock. Bu, apa maksud Bu? Aulia menjadi gelagapan. Bu, jangan bercanda. Saya sudah. Vera tertawa kecil. Suara dingin menampar keheningan. Jadi tujuanmu selama ini memang memisahkan aku dan Anton ya, Bu? Ibu Yati tersenyum puas. Kalau itu terjadi, aku tak keberatan. Yang penting Anton bahagia bukan sama kamu yang miskin. Semua menganga. Vera menatap Anton. To the point. Kalau begitu, aku akan permudah semuanya. Mas, kita akan pisah baik-baik. Anton merasa dunia runtuh. Jangan Vera. Aku. Vera menatapnya dengan mata penuh luka tapi logis. Mas,
Perkawinan tanpa hormat hanya jadi penjara. Anton berlutut di depannya. Tolong, jangan tinggalkan aku. Aku gak bisa tanpa kamu. Ibu Yati menjerit. Anton, berdiri. Harga dirimu. Kamu mempermalukan keluarga. Tapi Anton tidak peduli. Dia akhirnya sadar betapa besar arti Vera baginya, terutama saat hendak kehilangan. Namun Vera tetap berdiri, tak bergerak. Akhir percakapan malam itu, Vera menghela napas. Kita bicarakan ini di rumah, Mas. Bukan di depan orang-orang yang menikmati drama ini. Anton, gemetar, mengangguk dan mengikuti Vera. Keluarga menatap dengan berbagai reaksi. Terkejut, heran, kagum, bahkan beberapa merasa malu. Ibu Yati masih mengomel, tapi tidak ada yang mendengar lagi. Vera berjalan tenang, meninggalkan suasana hangat penuh racun itu. Aulia menggenggam gelasnya terlalu keras hingga retak sedikit. Dia tidak pernah menyangka Vera bisa sedingin dan sekuat itu. Dan Anton. Dia menunduk, berjalan di belakang Vera seperti bayangan yang merasa terlalu kecil. Malam itu menjadi awal goresan luka terbesar di rumah tangga mereka. Tapi juga awal kebangkitan Vera yang tak lagi mau diinjak-injak. Ibu Yati berdiri dengan wajah pucat dan tegang. Tadi ia merasa menang, merasa berhasil mempermalukan Vera, tapi kini ia mulai menyadari bahwa suasana berubah. Ada sesuatu dalam sorot mata Vera yang membuatnya takut pada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ibu Yati mulai cemas. Ibu Yati menggigit bibir bawahnya, dadanya naik turun gelisah. Vera bukan lagi perempuan lembut yang bisa dibentak sesuka hati. Dia berdiri kokoh, tatapannya dingin, matanya tajam, suaranya stabil. Ibu Yati mulai membatin. Kenapa dia tiba-tiba berani? Ada apa sebenarnya dengan Vera? Kenapa dia tidak takut kehilangan Anton? Kecemasannya muncul bukan karena simpati, tapi ketakutan kehilangan kendali atas Anton. Anaknya yang selama ini ia buat tunduk pada gengsi keluarga. Aulia terkejut. Aulia meremas jemarinya di bawah meja, bibirnya gemetar. Ini bukan Vera yang biasanya diam, bukan Vera yang terlihat rapuh. Dia bukan gadis yang mudah diinjak, pikir Aulia. Pikiran-pikirannya mulai kacau. Dia tidak menyangka Vera memiliki ketegasan, keberanian, dan terutama kekuatan mental. Ia mulai merasa terancam. Bukan karena posisi Vera sebagai istri Anton, tapi karena kesadarannya bahwa Vera bisa menjungkirbalikkan semua persepsi buruk yang selama ini mereka ciptakan. Dan itu membuat Aulia takut akan masa depan. Anton mencoba minta waktu bicara. Anton, dengan wajah penuh tekanan, berani membuka suara. Vera, kita pulang sekarang ya. Kita bicara baik-baik. Kumohon beri aku waktu. Suaranya bergetar. Ia mencoba menyentuh tangan Vera. Kali ini lebih berhati-hati, tidak memaksa. Matanya seperti memohon belas kasihan. Tapi Vera tidak bereaksi berlebihan, tidak marah, tidak menangis. Dia hanya menatap Anton dengan pandangan yang dewasa dan tenang. Mas, nanti kita bicara. Tapi bukan untuk memohon. Aku ingin kejelasan. Aku ingin perubahan. Anton menelan ludah, mengangguk dengan lesu. Vera tetap tenang. Ketika orang lain gugup dan tertekan, Vera tetap berdiri tegap. Dia menatap satu persatu. Tidak ada lagi raut wajah wanita yang bisa dikuasai. Dia berbicara perlahan namun sangat tegas. Ibu tidak usah cemas. Saya tidak akan membuat drama. Sekarang saya hanya ingin kembali ke rumah dan berdiskusi dengan suami. Setelah itu saya akan putuskan apa yang terbaik. Nada suaranya tidak meninggi, tetapi mengiris hati siapapun yang mendengarnya. Anton takut kehilangan. Aulia takut tidak bisa menggeser posisi Vera. Ibu Yati takut tidak bisa lagi mengontrol keadaan. Dan Vera? Dia sudah tidak takut apapun. Keheningan yang menegangkan. Ruangan seperti membeku. Semua suara berganti menjadi detak jam dinding. Ibu Yati menelan ludah. Aulia memalingkan wajah. Anton menunduk. Vera memegang kendali. Bukan kendali situasi, tapi kendali atas dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih menakutkan bagi mereka. Aulia mencoba putar balik situasi. Dengan cepat Aulia mendekat sedikit,
pura-pura prihatin. Vera, kamu jangan salah paham ya. Kami nggak berniat menjatuhkan kamu. Kita keluarga kok. Vera menoleh sedikit, tapi tanpa ekspresi. Keluarga yang menghina anggota lainnya tidak pantas disebut keluarga. Aulia membeku. Tidak ada yang bisa membantah kalimat itu. Anton menghela napas berat. Hatinya terasa sangat bersalah. Dia sadar betapa pengecutnya dia selama ini. Dia sadar betapa banyak kesalahan yang ia biarkan terjadi. Dan ia juga sadar, Vera tidak lagi mudah ditipu oleh janji-janji kosong. Anton memejamkan mata sejenak, merasakan dadanya sesak. Jika dia pergi, aku akan hancur. Tapi apa aku pantas dipertahankan? Mira, sepupu Anton, berkomentar pelan. Aku baru tahu, Vera sesabar itu selama ini. Ibu Yati keterlaluan. Bisikan itu terdengar, meski lirih. Dan Ibu Yati menoleh, takut akan dampak omongan itu. Diam kamu. Yang tua lebih tahu, bentaknya panik. Tapi Mira hanya menggeleng. Tidak. Yang beradab lebih tahu. Ibu Yati terdiam, hatinya bergetar, merasa dipermalukan. Vera melangkah pergi. Dengan pelan ia mengambil tasnya. Tidak menunduk. Tidak tertunduk. Saya pamit dulu. Anton mengikuti di belakangnya. Aulia menatap mereka dengan kekhawatiran yang semakin besar. Ibu Yati meremas kain bajunya, wajahnya ketakutan. Mereka mulai sadar. Jika Vera tidak kembali, mereka akan kehilangan seseorang yang jauh lebih penting dari yang mereka kira. Lalu Vera dan Anton keluar dari ruangan, menyisakan keluarga besar dalam ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ruangan terasa sunyi ketika Vera dan Anton sampai di rumah. Tidak ada suara lain kecuali hembusan napas keduanya yang masih terhentak oleh kejadian barusan. Anton duduk di sofa, wajahnya pucat, matanya sembab. Dia tak berani menatap Vera langsung. Vera berdiri di hadapannya, tenang, tidak marah, tetapi juga tidak menunjukkan belas kasihan. Ia sangat siap untuk mengatakan hal yang selama ini ia simpan. Vera mengungkap penghasilan sebenarnya. Vera membuka laptop yang ada di atas meja kecil. Tangannya stabil, wajahnya jernih, seakan pria di depannya hanyalah seseorang yang perlu diberi kejelasan. Anton menelan ludah ketika melihat laptop itu menyala. Vera membuka folder khusus, lalu memutar layar ke arah Anton. Mas, selama ini aku tidak pernah ingin menurunkan harga diri Mas di depan keluarga. Itu satu-satunya alasan aku diam. Ucapnya pelan tapi tajam. Anton menunduk, suaranya lemah. Aku pikir kamu hanya kerja biasa. Aku nggak pernah mikir lebih dari itu. Vera mengangguk sekali. Kemudian ia klik salah satu file yang berisi rekapan penghasilan bulanan dan catatan transfer. Ada angka besar di sana. Puluhan transaksi setiap bulan. Nominalnya tidak main-main. 70 juta, 95 juta, 120 juta, 113 juta. Dan rata-rata penghasilan bulanannya mencapai 150-200 juta. Anton menutup mulut dengan kedua tangannya, matanya membesar. Vera, kamu ini sebenarnya siapa? Vera tersenyum kecil, tetapi bukan senyum puas. Itu lebih seperti senyum orang yang terlalu lama menahan luka. Aku hanya seseorang yang kerja keras, Mas, bukan orang kaya. Aku cuma nggak mau kamu merasa minder dengan ipar kamu. Anton terisak. Air matanya turun tanpa bisa ia tahan. Vera menunjukkan bukti transfer 100 juta setiap bulan. Vera kembali membuka folder lain. Beberapa bukti transfer muncul di layar. Semua tertuju ke rekening Ibu Yati. Tanggalnya teratur. Nominalnya konsisten. Dan semuanya menunjukkan 100 juta setiap bulan, selama hampir 2 tahun. Anton langsung membeku. Tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. Dia mundur dan duduk kembali. Tangannya bergetar. Ini buat ibu. Vera mengangguk. Anton memegang rambutnya sendiri. Wajahnya sangat kacau. Ya Tuhan, aku selama ini pikir, keluarga bangga sama Aulia. Aku pikir mereka menganggap kamu beban. Aku pikir. Anton tak sanggup melanjutkan. Air matanya jatuh semakin deras. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Vera menatapnya tanpa marah.
Mas, aku lakukan karena sayang. Aku mau bantu mertua, mau bikin Mas tenang. Tapi aku lupa satu hal. Aku lupa menghargai diriku sendiri. Anton terdiam. Kalimat itu mengiris jantungnya. Dia tahu Vera benar. Anton menangis karena malu dan menyesal. Anton tidak tahan lagi. Dia maju ke arah Vera, berlutut di hadapannya. Menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Maafin aku pengecut. Aku tidak bela kamu. Aku biarkan ibu hina kamu. Aku tidak pantas jadi suami kamu. Vera menatapnya dengan iba, tetapi bukan iba yang membuatnya kembali lemah. Ini pertama kalinya Vera melihat Anton benar-benar hancur oleh kenyataan. Tapi Vera tidak memotong tangisannya. Dia biarkan Anton jatuh sehancur itu. Karena jika tidak, Anton tidak akan pernah benar-benar berubah. Anton memegang tangan Vera dan mencium punggungnya sambil menangis. Kumohon jangan tinggalkan aku. Vera tidak langsung menjawab. Hanya membiarkan Anton menumpahkan sesal yang selama ini ia kumpulkan. Vera mulai menata hidupnya. Saat Anton menangis di pelukannya, Vera mengulang dalam hati. Aku harus hidup bebas dari tekanan. Aku harus menentukan batas. Aku tidak boleh membiarkan diriku diinjak. Perlahan ia melepas tangan Anton. Anton menatapnya dengan bingung. Vera berdiri dan mengambil napas panjang. Mas, aku masih istrimu. Tapi aku butuh ruang. Aku butuh waktu untuk hidup tanpa tekanan keluarga besar. Aku tidak akan terus jadi korban. Anton mengangguk, meski suaranya pecah. Aku akan turuti apapun yang kamu mau, Vera. Vera menatapnya lekat. Aku akan tetap bantu kamu, Mas. Tapi aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku akan bangun hidupku sendiri, bukan hidup yang dikontrol keluargamu. Anton meraih tangan Vera, kini tanpa memaksa. Aku dukung kamu, Vera. Aku janji aku berubah. Aku janji. Vera mengangguk sekali. Tapi ia tahu, janji Anton tidak akan ia percaya begitu saja. Anton harus membuktikan itu. Dengan tindakan. Vera mulai menata masa depan. Setelah itu, Vera mulai menyusun rencana untuk punya ruang kerja sendiri. Ia mulai menyiapkan usaha terbaru tanpa campur tangan mertua. Ia menata keuangan dengan struktur yang lebih rapi. Ia membatasi kontak langsung dengan Ibu Yati dan Aulia. Anton mulai melihat Vera sebagai seseorang yang lebih tinggi dari gengsi apapun. Di kamar, Vera berdiri di depan cermin. Ia masih perempuan yang sama. Tapi kini, ada sesuatu yang lebih kuat dalam dirinya. Matanya penuh harapan. Bukan harapan untuk diterima, melainkan harapan untuk hidup bebas dan dihormati. Anton menyadari banyak hal. Anton, di sisi lain, tidak bisa tidur malam itu. Ia terus melihat bukti transfer. Terbayang wajah ibunya yang begitu sombong padahal makan dari uang Vera. Terbayang Aulia yang bangga dengan barang mahal, padahal hidupnya ditopang orang yang mereka hina. Dan terbayang Vera, wanita yang selama ini mereka injak, yang ternyata pondasi keuangan keluarga. Anton menitikkan air mata lagi. Aku harus jadi suami yang layak buatmu. Itu tekadnya. Ibu Yati tidak bisa tidur malam itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sesuatu merayapi hatinya, ketakutan. Masih teringat wajah Vera yang begitu dingin namun penuh percaya diri. Kalimat terakhir Vera sebelum pulang seolah memukul keras harga diri yang selama ini ia bangga-banggakan. Ia duduk di tempat tidur, menatap layar ponselnya berkali-kali. Rekeningnya ia buka. Saldo yang seharusnya aman kini terlihat tidak bertambah. Hari itu seharusnya tanggal transfer, tapi tidak ada uang masuk. Tangannya gemetar. Jangan-jangan Vera benar-benar berhenti kasih. Jangan-jangan aku nggak dapat lagi 100 juta tiap bulan. Pikiran itu membuat seluruh tubuhnya dingin. Karena sekarang bukan lagi soal gengsi, melainkan kehidupan mereka yang sebenarnya tergantung pada Vera. Selama ini ia merasa sebagai keluarga terpandang, mampu, dan kaya. Padahal pilar keuangan keluarga itu ternyata Vera. Ibu Yati memejamkan mata, menggigit bibirnya dalam, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Aku ini siapa tanpa uang Vera?
Keuangan keluarga Anton tergantung pada Vera. Besok paginya, Anton duduk di meja makan dengan wajah murung. Ia mencoba makan, tapi tak masuk. Telurnya dingin, nasinya basah. Ia menatap piring kosong, lalu menghela napas panjang. Seharusnya hari ini ia mentransfer uang untuk cicilan rumah, uang kebutuhan bulanan ibunya, dan beberapa pengeluaran lain. Namun ketika melihat saldo rekeningnya sendiri, ia sadar. Selama ini ia tidak pernah mampu menanggung semuanya sendirian. Ia berusaha menalangi sedikit dari tabungannya, tapi itu hanya bertahan sebulan atau 2 bulan. Anton memukul meja pelan. Ternyata selama ini aku hidup dari uang istriku sendiri. Kenyataan itu menghantam keras ego dan hatinya. Namun lebih sakit dari itu. Dia teringat betapa ia hanya diam ketika ibunya menghina Vera. Anton menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bagaimana aku bisa jadi suami yang layak setelah ini? Aulia kehilangan muka. Sementara itu, Aulia duduk di ruang tamu rumah mertuanya. Ia baru saja mendapatkan kabar bahwa Vera bukan sekedar wanita bekerja biasa, tapi sumber uang yang menopang keluarga. Informasi itu ia dapat dari adiknya sendiri yang kebetulan mendengar pembicaraan Anton dengan ayahnya semalam. Dan benar saja, Aulia mulai panik. Karena selama ini ia selalu merasa dirinya paling hebat, paling mapan, paling elegan, paling berjasa pada keluarga besar. Ia bahkan meyakini kalau dirinya menjadi menantu idaman. Sekarang semua persepsi itu runtuh. Dia duduk membeku, kedua tangannya dingin. Berarti selama ini aku cuma numpang hidup juga? Aku cuma kelihatan glamor padahal sumbernya dari Vera. Astaga. Sebagian harga dirinya runtuh. Aulia kini bukan lagi pemenang. Drama hidup yang selama ini ia bangun dengan penuh kebanggaan ternyata hanya bayangan. Dan ia menyadari sesuatu yang lebih pahit dari menyerah. Aku kalah dari Vera. Ibu Yati dan Aulia terpojok. Dua wanita yang selama ini paling membanggakan dirinya, kini merasa seperti pecundang. Dan kondisi itu bukan Vera yang memulai, melainkan perbuatan dan kesombongan mereka sendiri. Ibu Yati mulai mondar-mandir di rumah, mencoba memikirkan solusi. Aulia yang biasanya duduk manis kini gelisah. Mereka berdua sama-sama tidak berani menghubungi Vera. Karena untuk pertama kalinya, mereka sadar Vera terlalu tinggi untuk dijangkau oleh gengsi picik mereka. Vera mengambil langkah tanpa ribut. Sementara dunia mereka runtuh dalam kepanikan. Vera melakukan hal yang sangat berbeda. Ia bangun pagi, mandi, lalu membuat sarapan sederhana untuk dirinya sendiri. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Tidak ada balas dendam yang meledak-ledak. Semua tenang. Dia duduk di ruang kerjanya. Membuka laptop, cek email, cek transaksi, cek proyek baru. Vera justru semakin fokus. Dia menyusun planning bisnis terbarunya, investasi yang lebih luas, pembukaan cabang usahanya, merancang program kerja jangka panjang. Semua itu ia lakukan tanpa mengeluh. Karena sekarang, Vera tidak sedang membuktikan dirinya ke siapapun. Dia hanya melanjutkan hidupnya, tanpa gangguan, tanpa tekanan, tanpa hinaan. Vera mengatur rambutnya, menarik napas pelan. Ia menulis target. Aku ingin mandiri secara utuh. Bukan karena ku tak mampu, tetapi karena aku tak mau lagi ditinggikan maupun direndahkan oleh siapapun. Ketenangan Vera justru membuat semuanya takut. Anton melihat Vera dari jauh. Tidak ada marah, tidak ada dendam, tidak ada histeris. Dan justru itulah yang membuat Anton semakin takut kehilangan. Karena perempuan seperti itu, diamnya lebih mematikan daripada 1000 teriakan. Anton mendekati Vera pelan. Vera, kamu yakin kamu gak apa-apa? Vera menoleh, tersenyum tenang. Aku baik, Mas. Aku cuma hidup seperti yang seharusnya. Kalimat itu membuat Anton ingin memeluk, tapi dia ragu. Ia masih merasa tidak pantas. Vera kembali fokus pada laptopnya. Anton berdiri di belakangnya, hanya menatap dengan perasaan campur aduk. Ada kekaguman, ada ketakutan, ada cinta, ada penyesalan. Vera betul-betul berubah. Dia mulai membangun batas.
Tidak terlibat urusan keluarga besar. Tidak mendengar hinaan lagi. Tidak tampil untuk pamer. Tidak memohon agar dihargai. Tidak butuh validasi dari siapapun. Ia kini bergerak bukan untuk membungkam siapapun, melainkan untuk membebaskan dirinya sendiri. Tapi yang ironis, semakin Vera pergi menjauh dari drama, semakin keluarga Anton ketakutan kehilangan dia. Mereka menyadari bahwa mereka telah menghina seseorang yang nilainya jauh lebih tinggi daripada semua gengsi yang mereka banggakan. Anton menatap masa depan. Malam itu, Anton tidak lagi seperti pria ragu. Ia duduk di ruang tamu, menulis rencana untuk membenahi hidupnya sendiri. Ia ingin mulai bertanggung jawab. Ia ingin membuktikan dirinya pantas mendampingi Vera. Ia ingin memperbaiki kesalahan. Ia menghela napas, lalu bergumam pelan. Vera, kamu bukan milik mereka. Kamu milik dirimu sendiri. Dan kalau aku mau berdiri di sisimu, aku harus jadi pria yang sepadan. Akhirnya, Anton paham. Dan hidup keluarga mereka kini benar-benar berada pada titik penting. Tapi Vera belum selesai. Karena langkah berikutnya akan membuat semuanya semakin terkejut. Vera duduk di meja kerjanya malam itu. Lampu temaram menerangi ruangan yang kini terasa seperti sahabat paling setia. Ia membuka laptop, memeriksa laporan keuangan, lalu menuliskan rencana hidupnya. Hidupku adalah tanggung jawabku. Bahagiaku bukan ditentukan mereka, tapi diriku sendiri. Tidak ada air mata. Tidak ada keluhan. Vera sudah melewati fase itu. Yang tersisa kini hanya kejelasan, ketegasan, dan keinginan untuk memutus ikatan manipulasi yang selama ini menjeratnya. Ia mulai membangun konsep keputusannya dengan matang. Langkah pertamanya bukan gegabah. Ia berkonsultasi dengan pengacara, menyusun dokumen legal yang memastikan setiap aset miliknya kembali atas nama pribadi, bukan atas keluarga Anton, bukan juga di tangan Ibu Yati. Ia ingin pergi tanpa merusak, tapi ia juga tidak ingin lagi diperas atau diperasankan. Sejak malam itu, Vera memutus kartu ATM yang selama ini digunakan keluarga Anton untuk kebutuhan mereka. Segala transfer rutin ia hentikan. Dan satu hal yang membuat keluarga Anton paling guncang, mereka harus mulai hidup dengan penghasilan Anton yang sesungguhnya. Anton mulai panik. Lelaki yang dulu berdiri tegap dengan gengsi palsunya, kini bagaikan anak kecil yang kehilangan pegangan. Vera, jangan begini. Aku minta maaf. Vera hanya menatapnya lembut. Maaf selalu bisa dimaafkan, Ton. Tapi luka tidak hilang begitu saja. Aku selama ini menopang hidupmu. Aku menopang keluargamu. Tapi kalian membalasnya dengan merendahkanku. Anton menunduk, air matanya jatuh, tidak mampu menatap wajah yang dulu ia remehkan. Di sisi lain, Ibu Yati semakin gusar. Selama ini ia bangga karena merasa keluarga mereka lebih tinggi derajatnya. Tapi kini kenyataan menamparnya keras. Semua kemewahan yang mereka sombongkan berasal dari uang Vera. Ia takut dengan masa depannya. Takut kehilangan rumah yang setiap bulan cicilannya ditanggung Vera. Ia gemetar memikirkan bahwa ia harus kembali berhemat, bahkan mungkin bekerja seperti orang biasa. Aulia? Ia mundur perlahan. Bukan karena menyesal menyakiti Vera, tetapi karena malu sudah kalah jauh. Ia menatap Vera kini bukan lagi sebagai rival yang lemah, melainkan seorang perempuan kuat yang tidak pernah ia sangka. Situasi keluarga Anton benar-benar porak-poranda. Ketegangan menyelimuti rumah itu. Bising dari keluhan, dari rasa takut, dari rasa malu, dan dari keinginan untuk membalik keadaan. Tapi semua terlambat. Vera menata hidupnya dengan tempo tenang. Tanpa ribut. Tanpa drama. Ia mengurus rumah singgah miliknya, membangun usaha baru, dan mendidik karyawan yang semakin bertambah jumlahnya. Ia membuka program beasiswa untuk perempuan korban toxic family. Ia mulai dikenal sebagai perempuan tangguh yang tidak hanya bangkit, tetapi juga mengangkat orang lain. Hari-hari berlalu. Anton mencoba memperbaiki dirinya, meskipun terlambat. Ibu Yati mencoba hidup sederhana untuk pertama kalinya dalam hidup. Aulia menghilang dari lingkaran keluarga itu. Vera tidak menutup pintu untuk damai, tapi ia menutup pintu untuk manipulasi. Ia memilih kehidupan baru, lebih sehat, lebih ikhlas, lebih berharga. Hingga akhirnya keputusan final itu datang.
Vera melangkah pergi, meninggalkan rumah yang dulu ia isi dengan kasih namun dibalas dengan penghinaan. Ia memilih tempat tinggal baru yang dipenuhi ketenangan, bukan basa-basi, bukan drama, bukan tekanan. Anton menangis melihatnya pergi, bukan karena kehilangan fasilitas, tapi karena kehilangan perempuan baik yang dulu ia abaikan. Tapi Vera tetap pada pendiriannya. Pelajaran hidup harus dibayar mahal oleh yang menyepelekannya. Dan itulah akhir dari perjalanan penuh luka yang berubah menjadi kekuatan. Tulip akhir cerita. Vera hidup mandiri, damai, dan sejahtera. Ia membuka hatinya untuk masa depan, bukan untuk dendam. Anton dan Ibu Yati hidup dengan pelajaran besar. Jangan pernah meremehkan seseorang yang kelihatannya sederhana, karena bisa jadi dialah tulang punggung yang selama ini menopang kesombonganmu. Jalan masing-masing mereka berpisah, tapi mereka semua membawa pelajaran penting dari perjalanan ini. Kilauan nasihat. Kadang dalam hidup kita harus jauh dari orang yang merendahkan kita agar bisa melihat betapa berharganya diri kita. Tidak semua perang harus dimenangkan dengan teriakan. Kadang kemenangan terbesar adalah ketika kita melangkah pergi dengan harga diri utuh. Hormati orang yang menyayangimu. Jangan hina mereka hanya karena mereka diam. Karena orang yang diam bukan berarti lemah, tapi sedang belajar menguatkan diri. Bunga Sakura, salam penutup. Terima kasih sudah mengikuti kisah panjang ini. Semoga ceritanya memberikan makna, kekuatan, dan inspirasi untuk memilih hidup yang lebih berharga. Jangan lupa, kamu layak dihormati, layak dicintai, dan layak hidup tenang.